selalu mendapatkan atau melihat berita bahwa kasus pemerkosaan, pencabulan terhadap perempuan, pembuangan bayi yang baru lahir, ini pasti selalu ada. Itu hampir setiap bulan berita itu selalu kita baca di koran, baik di media online, itu selalu ada terjadi kasus di Aceh. Jadi tentunya ini juga merupakan sudah masuk dalam fase darurat kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, mungkin ya. Eh, Tentunya ini menjadi hal yang urgent bagi kita semua. Makanya pada hari ini kita mencoba berdiskusi bersama melalui program ngobrol bareng relawan. Ini merupakan program ini yang digagas oleh Humas PMI Kota Lux Maweng. Dalam setiap bulan itu kita menyelenggarakan diskusi sebanyak 2 kali secara virtual. Jadi melalui program ini kita juga melakukan kampanye terhadap anti kekerasan terhadap perempuan dan juga nantinya mungkin para peserta semua juga bisa melakukan aksi konsolidasi bersama mungkin ke depannya untuk mempercepat segera pengesahan RUU terhadap kekerasan perempuan dan anak ini. Jadi mungkin segitu sambutan dan pembuka dari saya. Kita tentunya nanti bisa berdiskusi bersama-sama kita diskusi terhadap kondisi terkini terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini. Jadi sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Seseorang kegiatan ini supaya berjalan dengan lancar. Nah, jadi sebelum kita ke pemandu acara hari ini, saya akan sedikit menjelaskan nih tentang Ngorban. Nah, jadi Ngorban ini atau kita sebutnya ngobrol bareng relawan ya guys. Nah, Ngorban ini adalah platform di mana kita bisa sharing nih tentang isu-isu yang sedang berlangsung atau tren saat ini. Jadi mungkin tidak usah berlama-lama ya. Saya Hanifah Safira sebagai perwakilan dari Humas PMI Kota Lux Maweng. Oke, langsung saja sesi ini kita alihkan langsung nih ke pemandu acara kita yang hari ini ada di samping saya, yaitu Kakak Intan Julia. Kepada Kak Intan Julia kami persilakan. Oke, baik. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Kak. Oke, terima kasih. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Kak Hanifah Safira yang telah memandu acara pada hari ini untuk pembukaannya yang luar biasa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Intan Julia, saya dari PMI Kota Lux Maweng. Saya ingin mengucapkan beribu terima kasih kepada dua pemateri kita yang sangat luar biasa karena bersedia untuk berdiskusi bersama kita pada hari ini. Jadi sebelum kita mengawali sesi diskusi kita pada hari ini, saya akan sedikit menjelaskan kenapa pada Ngorban kali ini kita mengangkat tema tentang Aceh Darurat Kekerasan Terhadap Perempuan. Di sini saya sedikit akan membacakan data sebelum kita masuk ke materi. Nah, sejak Januari 2019 hingga 2021 yang telah kita rangkum dan kita dapatkan datanya, itu sebanyak 2.700-an kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Aceh. Dan kita maju ke depan ke tahun 2023, pada Januari hingga Oktober tahun 2023 itu, di Aceh terdapat 849 kasus yang dilaporkan ke Lembaga Bantuan Hukum. 60%-nya itu kasus kekerasan perempuan dan anak. Nah, seperti yang kita lihat, Aceh ini merupakan provinsi yang dijuluki sebagai Serambi Mekah dan mayoritas penduduknya adalah Muslim. Tapi dengan tingkat kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak di Aceh ini menjadi tidak wajar ketika mayoritas masyarakat kita itu Muslim. Nah, di sini kita akan berdiskusi langsung dengan Komnas Perempuan, Ketua Komnas Perempuan Ibu Andi Yentriani dan Bapak Bambang F. Ibo tentang perkara ini. Nah, jadi teman-teman jika ingin berdiskusi atau tanya jawab nanti boleh dinyalakan raise hand di Zoom-nya. Oke, baiklah, kita langsung saja kita mulai.
Untuk yang pertama, pemaparan materi akan dibawakan oleh Ibu Ketua Komnas HAM, Ibu Andi Yentriani, dengan tema peran Komnas Perempuan dalam perlindungan. Kepada Ibu Andi, kami persilahkan. Terima kasih. Sebelumnya, sepertinya ini video dimatikan untuk semua, jadi saya nggak bisa membuka video saya. Nggak apa-apa sih juga. Biasanya kalau lihat muka saya sendiri, saya suka deg-degan. Mohon maaf Ibu, tadi ada kesalahan teknis. Nggak apa-apa. Biasanya Oh, ya. kita memang harus menghandle macam-macam ya. Menghandle Ya, benar. juga, suara juga gitu. Semoga suara saya juga lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam Indonesia yang bineka untuk kita semuanya. Puji syukur tentunya selalu kepada Yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, karena kita diberikan nikmat waktu yang terutama dan juga sehat, sehingga kita semua bisa berkumpul di sini. Saya tentunya ingin mengucapkan terima kasih kepada Palang Merah Indonesia, khususnya Kota Lok Sumawe ini yang sekarang dipimpin oleh kawan Agam. Saya juga belajar banyak sekali dari rekan Agam, sebaliknya ya. Sama-sama nih kita belajar tentang bagaimana upaya kita bersama melihat situasi-situasi sosial kemasyarakatan, khususnya terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan juga anak di lingkungan kita, dan bagaimana supaya bisa menyikapinya dengan lebih baik, termasuk di Aceh dengan segenap kekhususannya yang tadi disampaikan oleh rekan Intan ya di dalam pembukaannya, dan juga rekan Hanifah. Saya tentunya juga sangat senang hati gitu ya, tetap diajak ngobrol nih tentang Aceh gitu, karena memang kondisi di Aceh bagi Komnas Perempuan itu sangat dekat di hati ya. Sejak Komnas Perempuan lahir di tahun 98, situasi di Aceh ini betul-betul menjadi bagian dari kerja Komnas Perempuan. Bagaimana perkembangan kondisi perempuan di masa konflik, bencana, pasca memorandum perdamaian, sekarang berproses dengan segenap kewenangan khusus otonomi daerahnya, dan juga tentunya pergulatan-pergulatan yang hadir ya, karena kan dari waktu ke waktu semakin kompleks apa yang kita hadapi. Dan saya kangen sekali nih ke Lok Sumawe nih. Ingatan saya sempat 1,5 tahun lah tinggal di daerah Kandang. Jadi saya kangen dengan keripik singkongnya, saya kangen dengan makanannya secara khusus gitu ya, yang buat saya sungguh pengalaman yang luar biasa. Nah, pada kesempatan hari ini saya presentasinya mungkin akan cepat saja gitu, dan mungkin beberapa dari teman-teman juga ini lebih pada refresh pemikiran gitu ya, sehingga nanti kita bisa diskusikan lebih panjang apa yang bisa kita lakukan, ataupun kalau ada pendalaman-pendalaman yang teman-teman inginkan, mohon tidak ragu-ragu untuk ditanyakan, dan semoga dalam 1 jam ke depan kita bisa gunakan secara efektif. Baik, nah kalau kita lihat tadi disebutkan ya 22.000 lebih kasus kekerasan terhadap perempuan dilaporkan di Aceh, di mana lebih dari 80%-nya adalah kekerasan terhadap perempuan. Kalau di Komnas Perempuan kami membaginya pengaduan yang secara langsung ini ada kurang G ya, maaf. Dan kami belum bisa menyajikan yang tahun 2023 karena nanti baru akan dilansir di bulan Maret 2024 ini, disatukan juga dengan yang lain-lain. Nah, untuk tahun 2017 sampai 2022 kita lihat bahwa jumlah pengaduan ini meningkat, tetapi yang betul-betul kekerasan berbasis gender itu sebetulnya berkurang ya, 3.442. Artinya di Komnas Perempuan itu sekitar 17 kasus lah setiap harinya dilaporkan. Mayoritas kasus yang dilaporkan ini kalau kita lihat, jadi gini, nanti saya akan cerita tentang apa itu kekerasan berbasis gender sebagai pengingat saja gitu, kenapa bisa ada dua istilah ini muncul. Kalau siapa saja bisa jadi korban, perempuan bisa jadi dia menjadi korban misalnya tabrakan gitu ya, ataupun pada saat bersamaan ada orang ngamuk
dan ngamuk di pasar, laki-laki dan perempuan juga dipukul. Nah, itu bisa saja dia melaporkan kasusnya. Tapi yang dimaksudkan dengan kekerasan berbasis gender adalah karena dia perempuan atau konstruksi sosial karena dia perempuan itu memungkinkan dia menghadapi bentuk kekerasan yang khas. Nah, ternyata mayoritas kasus kekerasan berbasis gender yang 3.442 itu terjadinya di ranah personal. Ranah personal itu artinya antara korban dengan pelaku punya hubungan baik yang intim ya, baik itu karena perkawinan atau pacaran, tapi juga bisa jadi karena hubungan darah gitu atau hubungan kekeluargaan. Nah, sebagian besarnya adalah kekerasan terhadap istri ataupun terhadap pacar gitu ya, ataupun istrinya ini bisa istri yang dicatat maupun yang tidak dicatatkan. Yang meresahkan memang adalah juga kekerasan seksual pada anak perempuan. Tapi kasus kekerasan terhadap anak laki-laki juga tinggi sekali sebetulnya. Nah, ini yang kalau di data Komnas Perempuan tidak tercatatkan ya, karena memang fokus kami di perempuan, baik perempuan dewasa maupun anak. Tapi sebenarnya lebih ke perempuan dewasa, karena kalau perempuan anak itu kami akan rujuk langsung ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Nah, tapi yang kita lihat juga kekerasan yang terjadi di luar keluarganya, di luar perkawinannya, sebagian besar adalah kekerasan seksual. Jadi ini bahwa kekerasan seksual meningkat baik di ranah publik maupun di ranah personal menjadi hal yang sangat kita khawatirkan ya. Dan kalau yang diperhatikan dalam 5 tahun terakhir ini adalah juga kasus kekerasan seksual di ruang online gitu. Nah, biasanya ini juga perpanjangan dari kondisi yang ada di ruang luring gitu yang kemudian dibawa ke ruang daring atau ruang offline ke ruang online. Sebelum saya melanjutkan, saya bisa dibantu nggak ya? Karena kalau di saya mendengar feedback balik ke saya. Halo? Gimana ya tadi? Nah, sekarang sudah lebih baik. Kalau tadi ada suara feedback balik, jadi saya agak kebingungan menyusul suara saya habisnya. Baik. Nah, saya akan cepat saja. Kalau sekarang data kasus yang ada di Simponi ya. Kalau Simponi ini adalah himpunan data di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, biasanya dikumpulkan dari UPTD unit pelayanan terpadu di daerah baik untuk perempuan dan anak. Dia semakin merah itu artinya semakin banyak kasusnya. Kalau kita perhatikan warnanya orange ya, 2 step di bawah gitu. Kalau kita lihat dibandingkan dengan Medan, tetapi dia masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Jambi atau yang lainnya. Sebetulnya di saat yang bersamaan, ketika data pelaporan itu cukup banyak di sebuah daerah, bisa jadi kita tidak perlu terlalu gelisah, karena gini, di satu titik kita perlu concern, perlu prihatin tentunya karena berarti angka kekerasan bertambah. Tapi ini kan angka pelaporan, sesungguhnya masih lebih banyak lagi korban yang tidak melaporkan kasusnya dibandingkan melapor. Bahwa kasus itu dilaporkan lebih sering itu juga petanda baik bahwa pertama korban semakin yakin dan punya akses untuk melaporkan kasusnya. Dia semakin yakin, maksudnya dia percaya bahwa orang-orang akan turut mendukung atau dia juga bisa mengetahui kemana dia harus melaporkan kasusnya. Mungkin yang perlu menjadi perhatian kita adalah sebetulnya dari jumlah kasus yang dilaporkan itu berapa banyak sih yang ditangani dengan baik. Nah, ini yang sebetulnya agak lebih sulit mencari datanya gitu. Karenanya kami di Komnas Perempuan mendorong agar ada sistem peradilan pidana terpadu untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, di mana kita bisa melihat data yang berkesinambungan dari misalnya mulai dilaporkan, penuntutan, dan proses persidangannya tersebut. Tuh.
Berikutnya, ini tadi yang saya sampaikan ya, tentang gender sebagai kenapa bisa ada kita menyebutnya kekerasan terhadap perempuan, tapi sangat spesifik tentang kekerasan berbasis gender, karena tadi itu dia diarahkan kepada perempuan, bukan saja karena dia perempuan, tetapi konstruksi di masyarakatnya memungkinkan dia mengalami kerentanan yang lebih besar. Dan biasanya kekerasan ini dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu fisik, seksual, dan psikologis, yang kalau dengan undang penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga kemudian diperkenalkan dengan kekerasan ekonomi, bentuknya seperti penelantaran ataupun juga eksploitasi ekonomi. Dia dibedakan dari kata diskriminasi, karena diskriminasi itu bentuknya sebetulnya yang berbeda. Dia bentuknya pembatasan, pelecehan ataupun pengucilan langsung maupun tidak langsung yang berakibatkan pengurangan atau penyimpangan serta penghapusan pengakuan, pelaksanaan penggunaan hak asasi manusia baik secara individu maupun kolektif. Jadi misalnya gini, kalau sekarang ramai-ramai orang menyatakan kok perempuannya padahal aturannya sudah ada tapi dia harusnya 30% ada di Bawaslu atau KPU tapi ternyata nggak ada. Nah itu kita biasanya menyebutnya diskriminasi bukan kekerasan. Tapi kalau orang diomelin dengan cara yang sangat kasar yang meruntuhkan harga dirinya atau martabatnya, itu kita akan sebut sebagai kekerasan, khususnya kekerasan psikis. Jadi karena bentuknya maka penamaannya menjadi berbeda. Dan ini biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang beragam, baik secara individual, karena konteks sosialnya tidak saja ketimpangan kasih itu terjadi karena dia perempuan, tetapi juga karena status-status sosial lainnya yang dia miliki, seperti pendidikan, kondisi ekonomi, dan lain-lain. Kalau saya mau cepat gambarkan, kira-kira inilah yang terjadi ya, akar masalahnya karena tadi kekerasan itu dipicu oleh diskriminasi yang berbasis gender, di mana perempuan menjadi posisi subordinat dan objek seksual, tapi dia dipicu oleh relasi-relasi timpang yang lain. Mungkin buat saya misalnya sebagai ketua Komnas Perempuan akan lebih baik posisinya dibandingkan dengan seorang perempuan yang bekerja sebagai tukang parkir. Bahkan mungkin customer service di Komnas Perempuan saja, kerentanan dia mengalami kekerasan seksual bisa jadi lebih tinggi dibandingkan saya selaku ketua gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan faktor pemicu yang menambah kerentanan, serta pengalaman khas ketika dia sudah mencoba melaporkannya. Nah, apa yang kami temukan dalam pelaporan kasusnya? Biasanya kalau dia kekerasan di dalam rumah tangga dan sifatnya non seksual, ini banyak yang mengarahkan untuk penanganan dengan tanpa persidangan dan tidak ada pelindungan mendesak. Jadi misalnya istrinya ini sudah dipukuli beberapa kali gitu, terus dia cuma diminta untuk sabar saja gitu. Paling jauh dia akan lari ke rumah orang tuanya atau orang yang dia kenal. Tapi sebetulnya perintah undang-undang untuk pelindungan mendesak, misalnya dengan mencopot atau mengambil si pelaku ini supaya dia tidak dekat dengan korban, itu jarang kali terjadi. Akibatnya biasanya korban yang keluar dari rumah. Nah, ketika korban keluar dari rumah, kadang-kadang ini juga menjadi pihak yang dilaporkan kembali dengan kasus penelantaran karena diduga lagi meninggalkan rumahnya. Juga minim ruang pemulihan korban dan tidak ada program rehabilitasi bagi pelaku ya. Program rehabilitasi bagi pelaku ini sebenarnya sangat penting karena bisa terjadi residivitas gitu ya. Jadi pengulangan, meskipun ini bahasa yang digunakan biasanya untuk narapidana, tapi maksud saya seringkali karena tidak ada program rehabilitasi, maka misalnya seseorang yang biasanya menyelesaikan masalah dengan kekerasan, jika dia tidak mendapatkan bimbingan, maka dia akan terus menggunakan kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan kekerasan itu gitu. Nah, akibatnya yang muncul kekerasannya semakin kuat gitu, dan yang ditimbulkan ada yang kita sebut dengan siklus kekerasan.
Jadi nanti ada masa tenangnya, terus mulai tegang lagi karena sesuatu, terjadi tindak kekerasan, terus menyesal, minta maaf, baikan, nanti balik lagi gitu ya, menjadi satu putaran. Nah, kalau intensitasnya terus meninggi, yang kami perhatikan, kasus-kasus ini bisa berakhir dengan sangat fatal. Misalnya kematian, baik karena bunuh diri, ataupun juga karena misalnya bisa suami yang membunuh istri atau istri yang membunuh suami. Karena itu program rehabilitasi dan memastikan bahwa pada berbagai situasi penyelesaian dengan persidangan, memastikan pelindungan mendesak dan pemulihan korban ini menjadi sangat penting. Siklus ini juga bisa menjadi rantai kekerasan. Jadi misalnya dari ibu yang mendapatkan, istri yang mendapatkan kekerasan dari suaminya, bisa jadi justru dia yang menjadi pelaku kekerasan terhadap anaknya. Dan ini kenapa ruang pemulihan bagi korban juga sangat penting ya, tapi sayangnya sangat minim meskipun sudah 20 tahun Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dilakukan. Bagaimana dengan kondisi kekerasan seksual? Tadi saya sudah sampaikan bahwa sebetulnya kasus tuh lebih banyak nggak dilapor karena korbannya masih malu, takut atau dibungkam gitu. Dan masih juga kami menemukan kasus-kasus di mana pelaku korban disuruh berhenti, cara membungkamnya itu adalah dikawinkan dengan pelaku atau dapat ganti rugi yang sebetulnya diterima oleh keluarganya dan kemudian disebut inilah cara kekeluargaan gitu. Nah, kalau kita lihat khusus di Aceh, situasinya menjadi semakin kompleks. Aceh dengan posisi otonomi khususnya sebetulnya memiliki kesempatan untuk membuat kerangka pelindungan yang lebih baik. Misalnya, kita lihat ada Kanun nomor 6 tahun 2009 tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Tapi sayangnya kanun ini sendiri belum terimplementasi dengan baik gitu. Sehingga ketika terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan, kesulitan mendapatkan layanan bantuan hukum, layanan pemulihan itu masih dikeluhkan. Tapi juga di Aceh karena ada kanun jinayat yang memuat kasus perkosaan dan pelecehan seksual sebagai jarima, ini juga sangat menyulitkan gitu. Kenapa? Karena sebetulnya pihak-pihak yang diminta untuk menjadi pengampu kanun jinayat itu tidak memiliki kapasitas dasar yang dibutuhkan gitu ya untuk penyelenggaraan penanganan kasus kekerasan seksual, apalagi jika ingin mencapai standar yang disampaikan di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Baru-baru ini saya diminta untuk membaca sebuah kasus di Aceh yang disebut dengan kasus pelecehan seksual. Kalau dibaca, bahkan dengan KJ sekalipun, harusnya kasus itu tidak disebut dengan kasus pelecehan seksual, tetapi sebagai kasus perkosaan. Karena di KJ, definisi perkosaan itu tidak lagi hanya penetrasi alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan, tetapi juga penggunaan alat-alat lain, barang-barang lain ke dalam alat kelamin perempuan, ataupun pemaksaan oral seks dan pemaksaan anal seks, itu merupakan kategori perkosaan yang saat ini juga didefinisikan seperti itu di dalam Undang-Undang KUHP yang baru, tapi baru akan kita gunakan nanti di tahun 2026. Nah, proses pembuktiannya sendiri kalau kita lihat kanun hukum acara jinayah itu hampir sebangun dengan KUHP yang belum berkembang gitu. Sementara sebetulnya kalau kita lihat dengan Undang-Undang TPKS itu sudah memuat tata cara pembuktian yang lebih membebankan proses pembuktian ini kepada aparat penegak hukum dan bukan kepada korban. Upaya untuk melakukan harmonisasi kanun jinayat ya dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sampai saat ini sedang berlangsung, dan kami sebetulnya kalau di Komnas Perempuan memang mendorong agar khusus untuk perkosaan dan pelecehan seksual itu sebaiknya menggunakan Undang-Undang TPKS saja. Nah, di aspek struktur, mungkin teman-teman juga paham ini, keterjangkauan dan keberadaan dari unit pelayanan terpadu ataupun unit di kepolisian itu masih sangat terbatas. Awaknya tadi bahkan misalnya ya
penggunaan undang-undang ataupun kanun yang sebetulnya sudah lama itu juga sangat bervariasi, apalagi mekanisme yang memang em, dia tidak diawali dengan kapasitas untuk menyelenggarakan pidana kekerasan seksual yang ramah pada korban. Misalnya ini kita lihat di WH, Mahkamah Syariah maupun Majelis Adat ya, masyarakat adat. Kalau kita lihat di kanun adat itu kan ada tumpang tindihnya juga itu dengan kasus-kasus yang sifatnya kekerasan seksual yang sebetulnya membutuhkan perhatian lebih spesifik. Nah, tapi di Aceh seperti juga di banyak daerah lainnya masih punya budaya menyangkal bahwa kekerasan itu terjadi, budaya menyalahkan korban maupun stigma barang rusak. Jadi meskipun ya setuju dia korban, kita semua percaya bahwa dia korban, proses hukum menyatakan pelakunya salah, tapi stigma sebagai barang rusak ini direkatkan kepada korban sehingga terus-menerus dia berada dalam posisi yang marginal ya. Cara paling gampang saya sering bilang gini, kalau masih ada orang berpikir, aduh syukur ya masih ada yang mau sama dia padahal dia korban perkosaan, itu menunjukkan bahwa kita tetap menempatkan stigma barang rusak itu hadir bersamaan dengan upaya kita yang mendukung korban, tetapi sikap kita sebetulnya tidak terlalu membantu korban untuk pulih. Nah, lalu bagaimana dengan peran Komnas Perempuan sebagaimana yang dimintakan oleh kawan-kawan ya? Untuk penyikapan penanganan kasusnya sendiri, Komnas Perempuan itu tidak melakukan pendampingan satu persatu kasus. Yang kami lakukan adalah kalau ada korban melapor, misalnya waktu itu saya pernah dilaporkan kasus kekerasan seksual yang terjadi di salah satu kabupaten di Aceh, kita dan kemudian setelah dicari informasi lebih dalam, belum ada pendamping, maka yang akan dilakukan Komnas Perempuan adalah mencari rujukan. Tetapi jika sudah ada pelaporan misalnya ke polisi lalu atau ke WH, tapi ternyata tidak ada proses lebih lanjut, maka kita akan melakukan klarifikasi apa yang sebetulnya terjadi ataupun kesulitan yang dihadapi oleh institusi penegak hukum dalam memproses kasus yang dilaporkan. Kalau memang bentuknya adalah sebetulnya ini lintas institusi, maka Komnas Perempuan akan membangun mekanisme koordinasi di antara stakeholders atau pemangku-pemangku kepentingan atau penyelenggara tanggung jawab. Nah, Komnas Perempuan juga bisa mengarahkannya pada ruang rekomendasi, misalnya, oh kami nggak tahu ini kasusnya kasus kayak apa ya, bukti apa yang perlu ada. Seperti tadi saya sampaikan, itu kasusnya sebenarnya perkosaan, bukan kasus pelecehan seksual gitu. Penamaan bentuk tindakan juga menjadi sangat penting karena dia akan mempengaruhi cara pencarian elemen atau unsur-unsur pidananya. Nah, Komnas Perempuan akan memberikan itu penyikapannya dalam bentuk rekomendasi. Kami juga bisa memberikan penyikapan dalam bentuk keterangan ahli, misalnya di dalam proses penyelidikan, penyidikan ataupun persidangan. Dan yang juga dilakukan Komnas Perempuan adalah menjadi sahabat persidangan dengan memberikan bagaimana menurut kami sebaiknya kasus ini dikonstruksi dan disikapi. Bahwa Komnas Perempuan tidak dapat mendampingi satu persatu kasus sebetulnya ini sebangun dengan mandatnya Komnas Perempuan ya. Dan untuk kasus-kasus yang sudah ditangani, diputuskan dan lain-lain, dia menjadi bahan bagi kita untuk melakukan rekomendasi kebijakan, baik itu untuk payung hukumnya maupun perbaikan infrastrukturnya tadi. Dan ini kami lakukan bersama-sama. Saya mau menegaskan saja bahwa tahun ini juga tahun pemilunya Komnas Perempuan karena kami akan sampai selesai di Maret 2025, jadi tahun depan, tapi proses pemilihan akan terjadi di tahun ini dan penuh harap bahwa akan ada kawan-kawan dari Aceh khususnya dari Lok Semawe yang tertarik untuk ikut dalam berusaha menjadi komisioner dan kemudian memanggul estafet ronda ya dalam menghadirkan perbaikan-perbaikan untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, baik itu di aspek penanganan kasusnya maupun di upaya-upaya
pencegahan yang tentunya selalu lebih baik ya. Pencegahan itu kan katanya selalu dia akan lebih baik daripada menyikapi yang sudah terjadi. Saya pikir itu sebagai pendahuluan dari diskusi kita, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu pemaparan materi yang luar biasa. Ini untuk disclaimer aja, di Aceh itu mungkin untuk materi tentang kekerasan seksual ini masih terlalu tabu ya. Jadi makanya kami tertarik untuk membahas ini. Saya pernah melihat video Ibu di suatu kegiatan mengatakan bahwa perempuan itu sering mengalami kekerasan itu di rumah tangga, bukan di luar tapi di dalam rumah. Harusnya ketika kita mengalami kekerasan kita pulang ke rumah untuk mengadu, tapi ini terjadi sebaliknya, malah di rumah kita mengalami kekerasan seksual. Nah, untuk itu sendiri, seperti yang kita tahu di Aceh ini sangat menganut paham bahwa istri itu harus nurut sama suami, istri itu nggak boleh melawan suami. Ini mungkin yang menjadi kendala untuk sosok istri melaporkan mereka itu mengalami kekerasan seksual, mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya, begitu. Mungkin untuk hal ini apa tanggapan Ibu, gitu. Oh ya, sebelumnya untuk teman-teman yang ingin bertanya boleh menyalakan raise hand-nya. Baik, terima kasih. Ini hampir semua daerah di Indonesia ya, sebetulnya masih menghadapi situasi yang sama gitu. Ketika perempuan diposisikannya kan sebagai pihak yang apa ya, subordinat gitu. Dan kalau terhadap sebetulnya dia banyak sekali pertimbangan. Ketika dia menjadi istri, apalagi menjadi ibu, pertimbangannya itu jadi banyak sekali gitu. Misalnya, kalau secara teologis dikatakan, wah perempuan tuh harus nunut, harus patuh pada suami dan macam-macam itu tadi ya. Kita tahu bahwa secara teologis ini banyak sekali kawan-kawan pemikir Muslim, bahkan kalau di Komnas Perempuan kan komisionernya juga ada representasi dari para pemuka agama ya, termasuk di pemuka agama Islam gitu. Jadi saya bilang sebetulnya manusia itu sama di mata Allah gitu kan ya, yang sebaik-baiknya adalah yang berbuat baik gitu kan, dengan iman dan ketakwaannya itu, dan selalu ada ruang di mana sebetulnya kalau mau mendengar dan patuh itu adalah patuh kepada hal-hal yang bersifat kebaikan. Tidak mungkin kemudian ditempatkan untuk terus patuh di dalam kesengsaraan. Nah, dan kalaupun ada narasi tandingan tadi, bukannya si perempuan ini nggak paham, gitu. Tetapi dia juga punya banyak pertimbangan yang sifatnya bisa jadi sosiologis dan psikologis. Nah, ini yang kadang-kadang tidak dipahami oleh banyak orang ya. Secara sosiologis, orang selalu ketergantungan perempuan kepada pasangannya itu tidak saja ekonomi loh. Kita lihat kasus-kasus artis yang luar biasa tuh ya, yang pokoknya dia adalah sebetulnya pencari nafkah utama. Terakhir beberapa bulan yang lalu kan ada seorang dokter yang lari dari rumah ya, ternyata dia adalah pencari nafkah utama, suaminya bahkan nggak punya pekerjaan gitu. Ternyata bukan cuma ketergantungan ekonomi saja yang membuat perempuan itu nggak mau bertahan gitu. Secara psikologis ada kekhawatiran bahwa ketika dia tidak lagi bersama, dia kehilangan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupannya. Itu. Jadi kalaupun dia bisa menafsir teologinya gitu ya, bahwa oh enggak, sebenarnya enggak 100% seperti itu cara membacanya. Ada cara lain yang sebetulnya menempatkan semua orang itu berada dalam posisi yang mungkin bukan cuma mungkin tapi memang penting untuk setara supaya bisa menyelenggarakan kehidupan dengan baik gitu. Ataupun ini bukan soal ketergantungan ekonomi, ini juga ada persoalan apa yang kita anggap berharga, tapi juga secara sosiologis bisa jadi sangat berat menjadi janda. Saya menggunakan kata itu saja ya, sebagai janda tuh berat banget gitu. Ini urusannya pakai jilbab naik sedikit ya, jilbabnya merah muda aja orang kampung tuh bisa sekampung
urusannya ya gitu kan, ngerasaninnya gitu, yang pakai lipstik dikit aja udah langsung jadi masalah lagi gitu. Nah, jadi ada banyak pertimbangan yang harus dia bayangkan. Nah, apalagi kalau dia harus melaporkan suaminya ini ke dalam sebuah proses persidangan yang memungkinkan suaminya dipidana. Dan kalau dia sudah punya anak, nah bayangkan kalau dia sudah punya anak, pikirannya lebih panjang lagi ini soal anak yang membutuhkan figur ayah, atau bahkan kalau dalam konteks kawan-kawan muslim kan, em, pada akhirnya ketika apalagi kalau dia punya anak perempuan, ketika anak perempuannya mau menikah harus cari walinya, ya kan? Terus kalau ini kira-kira kalau anak perempuan saya dibilang anak dari seorang bapak yang narapidana karena ibunya melapor ke polisi, kira-kira nanti anaknya dapat stigma lanjutan nggak ya? Hati-hati tuh, ibunya aja kayak gitu, jangan-jangan kalau kamu pacaran sama dia jadi lagi kamu kayak gitu kan gitu. Jadi si perempuan ini punya banyak sekali pertimbangan yang menyebabkan dia ragu-ragu untuk melaporkan kasusnya itu. Kecuali kasus-kasus yang sudah demikian dahsyatnya sampai dia tidak bisa lagi menahan apa ya? Biasanya itu menahan penganiayaan baik itu penganiayaan fisik maupun penganiayaan psikisnya. Yang kami sebetulnya sekarang yang sangat khawatirkan adalah karena tumpuk macam-macam tadi, termasuk bagaimana interpretasi agama, bagaimana kebiasaan setempat, interpretasi agama yang diyakini ya, karena kan tadi kita juga bisa menunjukkan bahwa ada interpretasi yang bisa jadi berbeda, tetapi juga pola penyikapan di dalam masyarakatnya, kekhawatiran yang timbul di dalam dirinya tetapi tidak mendapatkan sokongan, yang kami khawatirkan sekali sekarang ini adalah orang kemudian mengambil keputusan yang fatal bagi dirinya karena tidak ada support system itu. Gitu, Mbak Intan. Oke, baik. Berarti sangat sulit ya, Bu, menjadi seorang perempuan, apalagi sudah berkeluarga dan sudah punya anak ya. Ini ada yang bertanya, Bu, dari Cici WN. Oke, boleh dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Intan, semua moderator. Maaf sebelumnya para hadirin yang hadir. Saya tidak mengaktifkan kamera karena di sini jaringannya sangat karena situasi lagi hujan, Mbak. Perkenalkan, nama saya Sri Yuning, biasa dipanggil Cici. Saya berasal dari Universitas CM Jambi Jambek Bukit Tinggi, UIN Bukit Tinggi. Nah, kebetulan saya sebagai sahabat saksi korban dari lembaga SK juga. Jadi saya tertarik untuk mengikuti webinar ini karena Aceh merupakan mempunyai gimana ya Mbak ya, bisa dikatakan sebagai peraturan yang dikhususkan gitu kan. Ada mahkamah syariahnya, kemudian ada peraturan yang meneglam. Jadi sebenarnya Kak Aceh telah mengatur mengenai sanksi ke pelaku. Kemudian dalam undang-undang positif untuk bentuk perlindungan hukum korban itu berdiri juga ada Komnas HAM, salah satunya juga ada LPSK, Lembaga Saksi dan Korban, yang mana mempunyai tupoksi yang sangat jelas masing-masingnya. Yang saya pertanyakan, sebenarnya bagaimana menurut Ibu Ketua Komnas mengenai ini bentuk dari perlindungan hukum kepada si korban kekerasan seksual ini nampaknya kan masih samar-samar nih kepada si kanon ini. Kemudian saya juga pernah membaca bahwasanya Komnas Perempuan memandang penting untuk memberikan masukan kepada proses penguatan perlindungan hukum bagi perempuan dari pelecehan seksual dan pemerkosaan di Provinsi Aceh. Nah, jadi sebenarnya menurut Ibu Ketua, bagaimana seharusnya konon ini memberlakukan bentuk perlindungan hukum yang jelas. Jadi kepada masyarakat umum tidak abstrak lagi pemikirannya. Sebenarnya ini dari Aceh ini sudah ada konon yang mengatur sanksi, tapi bentuk perlindungan hukumnya tidak jelas gitu. Mungkin bisa dijelaskan Ibu. Mungkin itu saja Mbak. Terima kasih banyak. Baik, kita kumpulkan atau jawab satu-satu nih, Mbak? Dijawab satu-satu aja dulu, Ibu. Oh, baik. Komnas Perempuan, karena tadi di awal saya menyampaikan ya bahwa Aceh itu rekat di hati. Jadi bukan cuma dekat, tapi dia rekat di dalam hatinya Komnas Perempuan. Karena memang kelahiran Komnas Perempuan itu
isu Aceh sedari awal menjadi bagian dari kerja Komnas Perempuan. Memang latar belakang lahirnya Komnas Perempuan adalah tragedi Mei 98 di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya, di mana kita tahu pada saat transisi politik dengan kerusuhan terjadi kekerasan di dalamnya. Tetapi proses mengungkap apa yang terjadi dalam tragedi Mei itu memungkinkan kondisi-kondisi yang dihadapi oleh perempuan. Waktu itu Aceh masih daerah operasi militer ya, kemudian bisa disampaikan ke ruang publik gitu, bahkan sampai ke ruang-ruang internasional. Nah, kasus-kasus ini sampai sekarang pun masih kita upayakan ya proses penyelesaiannya. Misalnya saja mungkin teman-teman juga sudah membaca laporan dari KKR Aceh. Jadi berbagai perubahan dan perkembangan hukum di Aceh juga diikuti dengan lekat oleh Komnas Perempuan, termasuk perkembangan kanun jinayat. Memang sedari awal kami di Komnas Perempuan mengingatkan bahwa jarimah perkosaan dan pelecehan seksual ini konstruksinya berbeda sekali dengan konstruksi jarimah-jarimah lain di dalam kanun jinayat seperti khawat, itilat gitu ya dan zina. Kalau di ruang itu sebetulnya tidak ada korban, kan sama-sama pelaku pelanggar, ya kan? Kalau di jarimah atau tindak-tindakan yang dilarang lainnya itu semuanya adalah pelanggar. Tetapi kalau di perkosaan dan pelecehan seksual itu konstruksinya ada satu pihak yang tidak menginginkan peristiwa itu terjadi. Dalam hal ini yang kita sebut dengan korban. Dan karena itu cara pembuktiannya sebetulnya berbeda sama sekali dengan cara pembuktian terhadap pelanggar hukum. Memang kita menyebutnya kalau di dalam konteks hukum nasional sebagai perempuan berhadapan dengan hukum. Dia bisa menjadi korban, dia bisa menjadi tersangka, tetapi dia bisa juga menjadi saksi. Dan 3 kategori ini ataupun tambah 4 biasanya pihak lainnya, masingnya itu memiliki set hak ataupun daftar hak yang harus dipenuhi dengan cara berbeda dengan pendekat juga yang berbeda. Ruang abu-abu ini menyebabkan seringkali tergelincir gitu. Sehingga proses pembuktiannya itu seolah-olah membuktikan dia tidak melanggar sesuatu dibandingkan dengan proses pelindungannya sebagai korban. Saya ambil contoh. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu menyatakan bahwa pelapor tindak kekerasan seksual itu tidak boleh dituntut secara perdata ataupun pidana. Sementara kalau kita lihat di kanun jinayat tidak ada kemungkinan tersebut. Ya, pelindungan itu tidak ada. Jadi bisa jadi orang yang sudah melaporkan kasusnya dituntut balik ketika dinyatakan tidak cukup bukti. Padahal buktinya sendiri bisa jadi adalah sesuatu yang sangat sulit untuk diperoleh atau disimpan oleh korbannya. Katakanlah baju pada saat peristiwa. Bukan berarti peristiwanya tidak terjadi, tapi buktinya sendiri tidak tersedia. Nah, kalau di dalam Undang TPKS ada bentuk pelindungan itu, di dalam kanun jinayat tidak tersedia karena memang diasumsikan atau konstruksi hukumnya itu bercampur dia. Itu kalau di kami, mengapa kami menyarankan agar dimoratorium dulu saja untuk pelecehan seksual dan perkosaan ini, agar dia langsung saja menggunakan semua penanganannya itu dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Karena nanti rekan Cici maupun rekan-rekan lain bisa baca konstruksi di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu memang dia berporos pada kebutuhan korban. Dia berporos pada berbagai persoalan dan kesulitan-kesulitan yang selama ini dihadapi oleh korban yang harus kemudian diselesaikan oleh aparat penegak hukumnya. Nah, ini bukan saja sekedar kisah tentang bentuk hukuman, ini bahkan kisah tentang bagaimana memperlakukan pelaporan sedari awalnya. Undang-Undang TPKS misalnya mensyaratkan bahwa
pendampingan dan pemulihan korban itu lakukan sejak laporan dilakukan sampai pasca peradilannya. Dan ini juga sebetulnya tidak masuk dalam pengaturan kanun jinayat misalnya. Nah, tetapi karena tadi itu, karena dia dalam dua konstruksi hukum yang berbeda, karena itulah dia akan sangat sulit sekali untuk gimana ya, dicampurkan gitu. Mungkin alasan mengapa kita membuat peraturan yang terpisah-pisah kan karena memang konstruksinya juga memungkinkan kita untuk melihat posisi-posisi pihak yang relevan dengan itu dan bagaimana memastikan hak-hak dasarnya sebagai subjek hukum bisa dipenuhi, termasuk haknya atas kepastian hukum, proses hukum yang bermartabat, proses hukum yang juga melindungi ataupun memberikan kepastian pelindungan hukum itu sendiri. Semoga menjawab ya, karena dia detail sekali sebetulnya bahwa sejumlah hak yang dimiliki, termasuk misalnya tadi hak pelindungan mendesak, hak untuk kemudian misalnya tata acaranya yang secara khusus, yang sebetulnya bahkan sekarang menjadi bagian diskusi tentang revisi KUHAP ya, karena memang KUHAP-nya kita sendiri juga tidak bisa menjembatani kebutuhan Undang-Undang TPKS. Tapi Undang-Undang TPKS sebagai lex spesialis, dia memiliki sejumlah kemungkinan-kemungkinan terobosan hukum yang justru akan sangat memudahkan korban. Gitu Mbak Intan. Oke, Mbak Cici, semoga menjawab pertanyaannya. Untuk mempersingkat waktu, langsung kita balik ke pertanyaan selanjutnya aja, boleh Mbak? Boleh, silakan. Ini ada pertanyaan dari Yofi. Izin saya mau nanya, jika kasus kekerasan pelakunya dari kalangan militer, kan diadili di pengadilan militer, apakah kasus itu tetap terbuka atau tidak? Terima kasih. Itu Mbak pertanyaannya. Secara umum kasus kekerasan seksual adalah proses persidangan yang dilakukan secara tertutup. Kalau dia kasus ini ya, kekerasan seksual gitu. Tetapi untuk kasus-kasus lainnya dia bersifat terbuka. Nah, memang ini adalah satu perjuangan panjang kita ya. Di posisi Komnas Perempuan, kami menegaskan dalam berbagai diskusi terkait dengan misalnya revisi Undang-Undang TNI gitu. Kami mengingatkan bahwa harusnya jika tindakan itu dilakukan oleh aparat militer tidak dalam kapasitas tugasnya, maka seharusnya dia disidang melalui persidangan umum, persidangan publik, bukan persidangan militer. Sekarang beberapa pihak sedang mendiskusikan kemungkinan untuk memastikan bahwa yang terjadi adalah persidangan koneksitas. Tetapi tampaknya ini masih membutuhkan waktu yang agak panjang sehingga kecuali tindakan kekerasan itu dilakukan dalam kapasitas tugas, maka seharusnya disidangkan di publik. Jadi misalnya gini, kasus kekerasan dalam rumah tangga, pelakunya aparat, pelakunya suaminya kebetulan adalah seorang tentara. Sampai sekarang kan di pengadilan militer. Nah, buat Komnas Perempuan artinya KDRT itu ya diselesaikan aja di persidangan umum gitu. Nah, ini misalnya yang sedang kita bincangkan di tingkat nasional. Semoga teman-teman juga nanti akan membantu untuk advokasinya ya. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Ini ada pertanyaan yang menarik, Mbak. Ini kasus di Aceh. Panjang saya bacakan dulu ya, Mbak. Ini ada pertanyaan dari Setia Nabila. Pertanyaan dari Setia Nabila, izin bertanya Mbak Andi, jika kita lihat kasus kekerasan seksual saat ini bukan makin menurun, melainkan makin meningkat. Seperti hal yang baru terjadi. Salah satu guru staf pengajar malah mencabuli siswanya yang satu persatu dengan alibi praktik sholat. Bagaimana sih Mbak cara kita kalangan muda mengurangi hal ini? Dan bagaimana tanggapan Mbak tentang opini masyarakat yang mengatakan bahwa perempuan harus menjaga penampilan agar tidak mengundang nafsu laki-laki. Padahal yang seharusnya terjadi, pihak laki-laki juga harus menjaga pandangan. Terima kasih Mbak. Itu pertanyaannya Mbak. Iya, sebetulnya situasi
situasi seperti inilah yang membuktikan bahwa banyak sekali mitos ya di seputar kekerasan seksual. Dia mitos karena dia nggak benar, misalnya. Oh, itu karena bajunya perempuan. Coba bayangkan para santri di dalam pesantren. Kira-kira bajunya nggak mungkin kan lebih terbuka dari saya. Udah nggak mungkin kan ya. Ya kan, apalagi di lingkungan yang itu ketatnya gitu misalnya. Em, ataupun dibilangnya, oh ini karena gerak-geriknya gitu. Seberapa gerak-gerik sih yang akan kita salahkan? Tadi saya juga dalam presentasi saya menyatakan bahwa budaya menyalahkan korban itu masih sangat kental ya di kita. Dicari-cari, nanti itu tuh dia kalau ngeliat suka matanya melirik, menggoda gitu misalnya ya. Ya tapi dia ngelirik-ngelirik aja gitu. Nah, apalagi dalam orang-orang yang berada dalam posisi yang sebetulnya harusnya bukan saja memiliki kendali, tetapi justru menjadi suri toladan. Bahkan dia adalah orang yang menentukan kehidupan dari orang yang menjadi korban tadi. Kalau di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, ini pengajar, pendidik itu bisa dikenakan hukuman tambahan ya, sepertiga dari hukuman maksimal. Gitu, karena dia dianggap sebagai orang yang punya tanggung jawab tapi justru melalaikan, bukan cuma sekedar melalaikan, menggunakan kewenangannya itu untuk mendapatkan keuntungan sepihak, menakut-nakuti, membungkam dan melakukan kekerasan terhadap korban tadi. Nah, saya pikir juga kita ingin kita perlu membuat keseimbangan ya. Jadi di satu titik kita juga tetap tidak boleh paranoid bahwa semua orang jadinya jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan dia pelaku kekerasan juga, jangan-jangan ini juga. Tapi juga di saat yang bersamaan kita harus membuka ruang di mana kita tahu bahwa kan ada ya bahasa Inggrisnya itu power tends to corrupt. Jika orang punya kekuasaan, maka dia punya peluang untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan itu. Karenanya pengawasan menjadi sangat penting. Nah, di Indonesia, di masyarakat kita, termasuk juga di Aceh, itu kan kita besar dengan doktrin terutama kepatuhan, pengkultusan bahkan terhadap pemuka agama. Akibatnya seringkali ketika anak dititipkan gitu ya, atau diserahkan kepada guru pemuka agama dan lain-lainnya, itu kita sudah tidak lagi mengecek apa yang terjadi. Karena itu himbauan kami sebetulnya kepada masyarakat untuk terus-menerus membuka ruang komunikasi dengan anak gitu, sekalipun mereka dalam lembaga pendidikan keagamaan. Mengapa? Karena di dalam lembaga pendidikan keagamaan, apalagi yang bentuknya asrama, kalau kita lihat pola kasusnya ya, itu biasanya jumlah korbannya lebih dari satu. Berbanyak dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, di mana anak ketakutan atau anak bingung kepada siapa dia harus menceritakan kasusnya, karena dilakukan oleh orang-orang yang sangat dipercayai oleh keluarga dan masyarakat sekitarnya. Kita perlu memberikan ruang di mana anak bisa menceritakan apa yang dia hadapi tanpa ketakutan itu. Tapi juga harus disikapi tidak langsung dengan panik, tapi membuka ruang untuk mencari tahu lebih baik tentang apa yang dihadapi itu. Apa yang dilaporkan oleh anak kita atau adik-adik kita bisa jadi merupakan indikasi dari peristiwa-peristiwa lain yang lebih besar. Gitu. Semakin ruang itu tertutup dan semakin tinggi orang dikultuskan, maka semakin besar kemungkinan peristiwa-peristiwa yang menurut kita mustahil itu bisa jadi berlangsung sudah lama dengan jumlah korban yang banyak. Itu sebetulnya yang paling menggelisahkan ya. Jadi kalau ditanya ke saya, sekali lagi saya ingin menegaskan yang pertama, kalau laporan meningkat, satu titik kita prihatin, tetapi itu juga menunjukkan
sebuah tindakan yang penuh keberanian karena lebih banyak lagi orang korban yang tidak melaporkan kasusnya. Jumlah kasus yang meningkat itu berarti keyakinan untuk melaporkan semakin banyak dan korban semakin berani untuk melaporkan kasusnya dan tahu dan bisa melaporkan kasusnya. Karena itu yang menjadi perhatian kita semestinya adalah bagaimana kita menyikapi kasus itu. Bayangkan murid yang melaporkan gurunya ini yang seperti yang disampaikan oleh Nabila, pasti dia ada luar biasa dan tekanan yang luar biasa ya untuk melaporkan kasusnya. Tapi kalau sudah dia mulai melaporkan kasusnya, dan semua orang bilang, itu bohong, itu nggak mungkin tanpa proses penyelidikan yang tepat, tentunya dia akan memberikan trauma yang lebih mendalam. Bukan saja kepada korban, tetapi juga pihak-pihak lain yang mungkin berada dalam situasi yang serupa. Gitu. Nah, kita semua bisa berada dalam posisi untuk membantu korban untuk melaporkan kasusnya, juga memberikan dukungan kepada korban dan keluarganya karena ini bukan situasi yang gampang, tapi kita bisa juga mengupayakan proses pencegahannya dengan menjadi bagian dari pengawasan itu. Kalau di lembaga-lembaga pendidikan kan biasanya juga ada komite pengawas ya, tapi tidak semua pesantren punya memang gitu atau tempat ngaji punya. Nah, ini yang mungkin kita perlukan dorong bersama-sama sebagai satu ekosistem. Komnas Perempuan sebenarnya mendorong ini juga kepada pihak Kementerian Agama, tapi kami paham bahwa tidak semua lembaga pendidikan keagamaan itu mendaftarkan dirinya ya dan berada di dalam pengawasan Kementerian Agama gitu. Tentunya kita tidak ingin proses ini gini, kan selalu ada gerakan yang namanya gerakan nama baik ya. Jadi yang buat kami di Komnas Perempuan, nama baik itu kita bangun dengan memberikan ruang kepada korban untuk bersuara dan menunjukkan bagaimana kita membantu korban dan memastikan peristiwa serupa tidak berulang. Itu yang kita maknai dengan bagaimana kita zero tolerance, tidak bertoleransi pada kekerasan dan juga memastikan nama baik institusi kita terjaga. Bukan dengan membungkam korban sehingga seolah-olah kita baik-baik aja, padahal di dalam kita itu seperti api di dalam sekam. Itu sih. Baik, terima kasih Mbak. Ini penjelasan yang sangat detail ya. Oke, ada satu pertanyaan lagi Mbak, pertanyaan terakhir. Ini pertanyaannya menyangkut paut juga tentang hal yang Mbak jelaskan tadi. Mbak, dari Yolanda Ariska. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengedukasi anak untuk waspada dan menghindari gelagat orang yang ingin bertindak tidak senonoh padanya? Karena dikarenakan ini pembahasan sensitif, namun anak-anak atau adik kita harus dan perlu diberikan edukasi untuk mencegah hal yang tidak diinginkan tersebut. Kira-kira bagaimana cara mengedukasi yang cocok? Seperti memberi sex education gitu Mbak ya. Karena masih tabu sekali ini untuk anak-anak, apalagi di Aceh. Silahkan Mbak. Tentunya cara memberikan informasi itu sangat tergantung pada usia ya, usia anaknya gitu. Ketika kita bilang sex education kan orang langsung bayangannya tuh bagaimana cara melakukan seks. Gitu. Padahal bukan itu kan harus bagi kita kan adalah bagaimana cara dia mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, apa yang boleh dilakukan olehnya dan apa yang boleh dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya. Itu sangat elementer sebetulnya karena dia juga di saat yang bersamaan bertaut dengan persoalan tanggung jawab. Jadi kenapa data juga agak-agak mengkhawatirkan ya, kita lihat pelaporan kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak itu juga makin tinggi. Usia anak pelaku yang ataupun yang melakukan tindak kekerasan itu juga semakin rendah gitu, membuat kita juga jadi deg-degan ya, karena bukan saja soal tadi mengajarkan anak tentang apa yang tidak boleh terjadi pada dirinya, tapi juga apa yang tidak boleh dia lakukan terhadap orang lain. Itu tuh sama pentingnya gitu. Dan muatannya salah satunya adalah kekerasan seksual di tengah paparan teknologi yang kadang-kadang tidak diberikan batasan. Jadi saya nggak tahu berapa banyak dari kawan-kawan di sini ya yang merupakan orang tua muda gitu misalnya kan sekarang
orang tuanya juga sibuk dengan handphonenya sendiri, terus nanti baru bilang, iya nih anak saya nonton terus gitu misalnya. Gimana anaknya juga lihat ibunya, bapaknya sama-sama nonton gitu misalnya kan. Ataupun mungkin kalau generasinya nonton nanti akan menghadapi dengan cara yang berbeda. Tapi generasi yang di atas sedikit dari saya itu biasanya bingung gimana caranya kita bikin firewall supaya anak-anak kalau main game nggak keluar tuh iklan-iklan yang aneh-aneh gitu. Misalnya iklan-iklan yang justru menjurus pada aktivitas seksual gitu. Ya berarti orang tuanya harus melatih dirinya juga kan ya untuk apa namanya upgrading dirinya pada penggunaan teknologi gitu. Saya asli saya dari Kalimantan Barat. Saya membangun sekolah di Pontianak bersama dengan keluarga dan juga teman-teman. Usia anaknya dari PAUD usia 2 tahun sampai sekarang sudah menjelang 12 tahun dan itu sudah sampai kelas 5 SD. Jadi tadi yang ditanyakan ke saya yang saya pahami melalui pengalaman membangun sekolah ini adalah jawabannya itu nggak bisa langsung saya bilang, oke dilakukan dengan gitu. Tapi saya harus tanya ulang dulu, ini anak usia berapa sih yang sedang kita bahas? Anak usia 2 tahun sampai 4 tahun? Anak usia 5 tahun sampai 7 tahun? Apakah anak SD yang sudah bisa berargumentasi atau gimana? Tapi memang secara prinsipil yang harus kita ajarkan adalah tentang apa yang boleh dilakukan ataupun boleh yang terjadi pada dirinya dan bagaimana caranya dia menyikapi itu ketika itu terjadi. Misalnya, bahkan sesederhana, kalau kamu masih dimandikan oleh orang tuamu, bagian tubuh mana yang masih boleh dipegang, bagian mana yang tidak boleh. Misalnya. Ataupun oleh saudaramu sendiri. Karena sekarang kan kasus yang dilaporkan juga termasuk kasus yang terjadi oleh keluarga kan ya. Oleh abangnya sendiri, oleh sepupunya sendiri, dan lain-lain itu. Nah, kita perlu sama-sama memastikan proses mendidik anak ini menjadikan dia orang yang gimana ya, saya mau bilangnya ini bukan soal hak asasi manusia sebagaimana dibayangkan hak ya, tetapi bagaimana kita bisa menata peradaban dengan kemanusiaan yang sesungguh-sungguhnya merupakan cermin dari ketakwaan kita. Karena kita paham bahwa kita semua itu diciptakan untuk sebaik-baiknya menjadi pemimpin bagi bersama. Oke, baik. Terima kasih Mbak penjelasannya. Proses yang sangat ringan. Ini sebenarnya masih banyak banget dari teman-teman, cuman tidak tercover hari ini. Mungkin di lain kesempatan teman-teman ini antusias teman-teman di sini saja, Pak. Mungkin nanti kita bisa lanjutkan diskusi ini. Ya baik, Mbak. Pembahasan yang menarik. Oke, Mbak, boleh, terima kasih untuk diskusi pada hari ini. Intan, gimana, Mbak? Ya, kalau boleh menitipkan sebelum mengakhiri sesi saya ini, saya ingin sekali ya nanti kita bisa kerjasama lebih proaktif gitu dengan kawan-kawan PMI karena teman-teman punya peer-nya sendiri ya. Dalam tadi kita bicara tentang anak, tapi kawan-kawan remaja, kawan yang juga mungkin orang tua muda gitu kan, dan dalam ruang kerja, ruang keluarga, ini semuanya merupakan bagian yang bisa kita gotong royong untuk memastikan kondisi yang aman, bebas dari kekerasan itu bisa dinikmati oleh semua. Terima kasih sekali ya atas kesempatan diskusi ini dan salah-salah kata saya minta maaf sekali. Siap, mungkin Mbak. Setelah itu kita lebih lanjut. Baik, terima kasih Mbak untuk sesi diskusi tahap pertama. Untuk teman-teman jangan khawatir karena bagi yang belum bertanya kita akan bertanya di sesi kedua nih. Kita akan membahas tadi pertama kita sudah membahas tentang peran Komnas Perempuan dalam perlindungan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang cara menciptakan kota ramah anak langsung bersama praktisinya nih. Jadi kalau teman-teman ingin bertanya boleh langsung menyalakan tanda raise hand atau boleh di kolom komentar.
Oke, kami persilahkan untuk Bapak Bambang F. Wibowo memaparkan materi. Silakan Bapak. Saya pakai ini aja, mau share screen dulu ya. Baik Pak, boleh. Ya. Oke. Oke, ya udah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua relawan PMI. Salam hormat saya buat Ketua PMI Loksmawe, Bang Agam. Lama nggak jumpa, udah setahun lebih ya Bang ya semenjak di kandang. Terima kasih banyak Ya, Bang, betul. dan buat kawan-kawan relawan. Salam. Saya lihat tuh ada si Agam, ada si Gibral, ada Bu Ella juga nih, Malikul Saleh ya. Wah, ini kawan teman-teman semua jadi reuni. Dan juga buat Kak Andi Yetriani, Kak, ini aku dapat bisikan, katanya baru ulang tahun ya Kak ya. Iya, terima kasih. Selamat ulang tahun Kak Andi, karena saya dapat bisikan, Beng, katanya mau ada diskusi ya, saya lihat di ini baru ulang tahun katanya. Selamat ulang tahun Kak, semoga Amin. sehat-sehat selalu. Saya Terima tahu kasih. tugas Komnas HAM perempuan itu berat sekali. Ini perjuangan setelah 98 memang Kak. Salam juga buat kolega saya Bang Ferianto di sana. Terima kasih banyak karena kita di teman-teman Komnas Perempuan ini memang karena jaringannya jaringan LSM jadi makin kuat ya. Kemarin Abangda kita udah selesai, Bang Topan Damanik, nanti pengumpul bareng lagi, banyak diskusi. Dan memang betul yang dikatakan oleh Kak Andi, pertama memang saya tertarik untuk berkolaborasi dengan anak-anak muda, karena memang Kak Andi kemarin kita refleksi di Medan, itu kaderisasi kita agak-agak mandek Kak, semenjak. Iya, kalau ketemu di isu-isu perlindungan perempuan dan anak, itu lo lagi gitu, sama kayak di kebencanaan. Jadi mudah-mudahan Bang Agam nanti ini bisa tindak lanjutin, kan saya tahu Komnas Perempuan ini juga sedang ingin melebarkan sayap agar masuk ke lini-lini yang paling terdekat dengan lingkungan keluarga juga dan anak, dan kami yang di Sumatera Utara juga seperti itu. Nah kebetulan karena kita ada di Forum Puspa, dan kebetulan istri juga menjabat sebagai Ketua Forum Puspa Sumatera Utara, jadi kita membackup di sana itu ada 86 LSM, jadi kita saat ini sedang membangun kota layak anak. Mungkin nanti saya akan sharing beberapa pengalaman saya terkait praktek di lapangan dan juga bagaimana membangun aliansi dengan Komnas Perempuan dan Komnas HAM juga, dan beberapa konsil yang ada di Jakarta gitu. Terima kasih Kak Andi. Kalau bisa nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lah, saya juga pengen bangun lagi jaringan kayak dulu lagi Kak Andi. Siap. Saya Ya, sambil ya, ya. menyimak ini. Salam buat teman-teman di sana. Iya, amin. Dan sehat-sehat semua juga dengan para relawan. Dan hari ini sesuai dengan permintaan dari PMI, saya akan coba untuk kita ngobrol santai aja terkait membangun kesadaran dan menjadikan kota layak anak. Karena memang kenapa ini penting, karena tadi udah dijelaskan secara sangat detail sekali oleh Kak Andi terkait dengan situasi kita saat ini. Dan ini adalah salah satu cara pencegahan bagaimana ini kita bisa mereduksi dan mengeliminir segala tindak kekerasan terhadap anak-anak. Itu juga ada laki-laki dan juga ada perempuan. Dan saya lihat juga ada Kak Lia dari LBH Apik. Selamat bergabung Kak Lia. Dan ini juga menjadi penting bagi kita ya kawan-kawan. Jadi nanti saya akan sikat saja terkait dengan screenshot yang ada di sini, dan kemudian nanti kita akan coba ngebangunnya bagaimana metode praktisnya, karena agak susah nih generasi sekarang kalau baca terlalu banyak, agak sakit kepala apalagi suruh baca jurnal ya gitu. Ya, baik. Yang pertama itu adalah kawan-kawan, perkenalkan, nama saya Bambang Febrian Wibowo, sering dipanggil Beng Beng. Aktivitas saya memang saya seorang pekerja sosial. Saya dulu kuliahnya di STKS Bandung, itu di Dago, di bawah Kementerian Departemen Sosial. Dan saya mengambil spesialisasi itu memang di isu development dan emergensi, yang memang pada saat ini memang lagi fokus di GBV, kekerasan berbasis gender, di MAPSS, dan di kebencanaan, dan juga terakhir kemarin dengan PMI kita di TPPO ya itu. Nah, di
berbagi tentang informasi terkait bagaimana menjadikan kota layak anak. Ini saya ganti ya, karena memang nomenklatur yang dipakai oleh Indonesia itu adalah khususnya Kementerian PPA, Perlindungan dan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan itu, dan anak itu terkait dengan KLA-nya kota layak anak. Jadi itu yang kita pakai nomenklaturnya. Nah, jadi nanti kawan-kawan di sini nanti memang ini sudah mandatori dari semua provinsi terkait apa ya, semua wajib untuk bisa kita mencapai kota layak anak, yang di mana pendekatan yang kita lakukan itu adalah di sini juga konsepnya sangat bagus ya kawan-kawan ya. Jadi konsepnya itu adalah berbasis hak. Jadi beda, apa sih bedanya human right based sama right need gitu ya, hak yang berbasis kebutuhan, sama satu lagi yang berbasis hak, satu lagi yang need based yang berbasis kebutuhan gitu loh. Ya, maksudnya begini nih, hak itu adalah sesuatu yang melekat pada diri kita, mau jumlahnya orangnya sedikit yang ada di satu wilayah tetap harus dipenuhi. Contohnya apa? Contohnya nih hal sederhana. Berapa sih jumlah anak dengan disabilitas gitu di kota Loksmawe? Karena anaknya cuma 2, maka trotoar itu nggak perlu ada guiding block. Guiding block itu kayak warna kuning yang ada bentel. Nah, kenapa PU nggak membangun? Kenapa pemerintah Loksmawe tidak? Kita melihat dari data, anak dengan kebutuhan khusus, khususnya disabilitas, itu adalah yang misalnya yang terkait dengan tunanetra, itu cuma orang, karena anaknya cuma 2 orang, maka tidak perlu dibuatkan. Nah, itu salah gitu. Berarti pendekatan pembangunannya adalah berbasiskan kebutuhan, hitungannya kuantitatif. Nah, kalau di isu perlindungan ini tidak bisa, harus berbasis hak. Jadi itu ya kawan-kawannya, cara berpikir kita nanti ke depan ketika kita mengadvokasi gitu. Peduli amat, mau 1 mau 2 orang, mau nggak ada pun tetap harus ada. Jadi itu konsep dari berbasis hak tadi gitu. Nah, ini makanya perlulah dibutuhkan suatu program yang memang jangka panjang, yang itu diatur di dalam kebijakan, yang itu harus konsisten dan berkesinambungan, dan juga harus diperhatikan sustainability-nya. Makanya kita ada SDGs kan gitu. Jadi gitu kawan-kawan ya, konsep dari berbasis hak tadi dari KLA. Ini sekedar informasi saja, untuk informasi buat kawan-kawan, kita tidak akan banyak membahas ini, tapi yang penting adalah ada sejarah dalam KLA, khususnya dalam pemenuhan dan pelindungan. Jadi konteks dalam KLA ini, khususnya dalam anak, ini unsurnya itu ada memenuhi, kemudian ada melindungi, ada menghargai. Gitu. Jadi to respect, to fulfill, to protect. Tiga itu dulu waktu di era tahun 99, waktu kita masih jadi isu anak jalanan ya. Jadi kita di beberapa provinsi itu saling koneksi di lembaga pendampingan, karena anak-anak jalanan itu mobilitasnya tinggi. Contoh ketika saya di Jogja, di Kalicode itu kan kita buat Radio Malioboro. Ternyata anaknya itu ada dari Jakarta yang didampingi oleh KAKI, Yayasan KAKI. Yayasan KAKI ini adalah teman-teman dari era 98. Nah, pendirinya itu yang mengibarkan gedung DPR RI, yang manjat, itu dia itu. Nah, sebagai bendera. Disitulah dia membangun. Jadi hasil ada konfigurasi itu, makanya kita di 9 provinsi melakukan suatu pengklasteran lah gitu. Dan akhirnya ini ditindaklanjutin di tahun 2002, 2003, 2004 oleh salah satu lembaga internasional pada saat itu. PBJ UNICEF sama Save the Children itu ngebangun jaringan seperti itu. Jadi muncullah klaster 1, klaster 2, dan klaster 4, dan nanti ini akan kita bahas dalam konteks KLA. Jadi nanti teman-teman bisa paham kira-kira PMI nanti dalam berkolaborasi atau bahasa SDGs-nya adalah bersinergi dengan kami yang ada di Medan, dengan Komnas Perempuan, itu mau main di klaster mana. Karena tupoksi PMI itu ngenaknya nanti di mana. Karena kita skala prioritas aja, karena ada beberapa tantangan dan hambatan yang memang harus kita pikirkan, analisa SWOT-nya, sehingga kita bisa fokus dulu di mana. Karena relawan ini kan juga turn off-nya juga tinggi ya gitu loh. Tapi saya yakin, karena menjadi relawan PMI itu tidak gampang. Nggak kayak masuk relawan di lembaga lain, tinggal daftar, intinya sudah jadi. Kalau PMI itu berani nggak ikutin pendidikan dasar gitu. Dan saya tahu pendidikan dasarnya gimana, karena memang pernah jadi relawan PMI dulu waktu di Bandung gitu.
beratnya minta ampun, gitu ya, gitu. Ngulangi nggak mau, tapi kalau ngikuti kegiatannya mau. Gitu ya Bang Agam, nanti kita belum sempat buat kegiatan lagi di sana. Seperti itu ya. Per humanitatem et pacem. Nah, kalau tidak tahu tuh. Oke, lanjut. Jadi inilah salah satu aliansi yang harus kita bangun teman-teman nanti ke depan. Makanya saya tadi langsung respon ajakan dari kakak kita di Komnas HAM Kak Andi. Wah, senang nih saya. Jadi ini nggak ada kebutuhan kawan-kawannya yang hari ini ya. Jadi mudah-mudahan nanti ini ada piloting yang bisa kita lakukan secara sederhana saja. Pasca kita dari webinar ini gitu, seperti apa? Minimal adik-adik relawan punya project project perlindungan gitu loh. Jangan mau kalah dengan kampus Merdeka kan gitu loh. Gitu loh. Jadi mahasiswanya harus ada karya minimal dari segi akademik, kawan-kawan bisa menghasilkan analisis sosial analisis yang bisa ini menjadi advokasi gitu. Jadi kita kembali lagi ke pendekatannya literasi. Kawan-kawan Komnas HAM bisa mengeluarkan Catahu itu karena kemampuan risetnya, kemampuan jurnalistiknya, dan kemampuan akademiknya. Jadi teman-teman juga harus kuat di situ karena advokasi yang kita lakukan itu adalah evidence based advokasi atau advokasi berdasarkan bukti nyata. Nah ini penting gitu. Jadi di KLA juga menjadi penting karena apa? Jadi di KLA itu kawan-kawan kita itu dijadikan menjadi pelopor dan pelapor. Jadi nanti ke depan kita harus menciptakan masyarakat itu menjadi pelopor dan pelapor. Saya yang menegaskan dikatakan oleh Kak Aki memang betul kawan, naiknya jumlah kasus satu sisi ada hal positif bahwasanya tingkat pelaporan tinggi yang dulu sangat rendah sekali kawan-kawan. Jadi itu yang membuat kita ada sedikit harapan lah ke depan bahwasanya sudah mulai teredukasi. Dan yang paling penting ini adalah kita mencari tahu mengapa pelapor ini menjadi meningkat. Faktor pendorong apa dan faktor penghambat apa. Karena ini harus dievaluasi menjadi strategi untuk campaign di tahun ini seperti itu. Oke, ini tidak akan saya bacakan. Ini cukup jadi informasi karena nanti terus gagal informatif sekali. Nanti kita bahas sedikit saja. Yang jelasnya adalah kita kalau di Indonesia itu undang-undangnya itu yang sudah diperbarui itu di tahun 35 2014 ya. Nanti intinya nanti kawan-kawan bisa lihat situ. Ini sengaja saya masukkan di dalam PowerPoint sehingga teman-teman bisa belajar. Karena nanti kalau PowerPoint-nya memang poin-poinnya saja nanti tidak bisa menjadi pegangan. Jadi mudah-mudahan PowerPoint-nya bisa menjadi handout juga nanti. Jadi itu kawan-kawannya. Jadi nanti itu ada levelnya mulai dari undang-undang, ada permen, kemudian sampai keputusan presiden, sampai peraturan daerah. Nah, untuk di Sumatera Utara ini saya masukkan satu. Cuman saya tidak tahu untuk di Loksmawe kemarin, kalau nggak salah belum saya masukkan karena masih proses kemarin waktu saya masih di pengungsian kemarin itu masih dengar pendapat kalau nggak salah saya dengar dari beberapa teman-teman tadinya saya masukkan seperti itu ya. Nah ini salah satu contoh yang ada di Sumatera Utara. Baik, untuk indikator KLA, jadi biar kita ngerti teman-teman, biar nggak gerasa gerusuk untuk berkegiatan. Jadi ini ada salah satu indikator KLA, satu indikasi atau parameter yang digunakan untuk mengukur dan memberikan nilai terkait dengan capaian-capaiannya. Loksmawe kemarin statusnya masih paling bawah, ya belum bisa naik. Medan sudah naik, jadi nanti ini coba kita lihat. Tapi nanti akan ada kritikan untuk Kemenpa juga gitu. Dan ini nanti kita sampaikan karena kebetulan nanti kami ada pertemuan dengan Kemenpa untuk layanan perempuan, perlindungan perempuan itu di tanggal 1 nanti. Jadi dari pusat akan datang ke kantor di sini untuk bisa melihat bagaimana pola-pola penanganan dan pelayanan itu. Terkait dengan indikator layanan, ini saya ambil yang paling yang paling relevan, intinya dari 32 itu saya kurangi yang itu sebenarnya dari 24 saja. Jadi nanti teman-teman melihatnya itu adalah lebih memudahkan itu bahwasanya apa yang mau teman-teman capai nanti dan advokasi kepintahan ini sudah saya sampaikan dulu waktu saya masih tugas di Loksmawe, kepala
luar terkait bagaimana apa yang kita lakukan kemarin perlahan-lahan untuk bisa juga mencapai kinerja dari kabupaten kota khususnya Kota Loksmawe terhadap peningkatan prestasi dan capaian dari KLA. Jadi kemarin saya kasih tahu beberapa kegiatan yang kita masukkan itu dia masuk ke poin apa saja. Jadi yang di tengah itu adalah poin tambahan untuk bagaimana nanti kelembagaan ini bisa memiliki kekuatan dan kemampuan bagaimana untuk mendeliver, untuk mencapai kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan KLA, terkait dengan indikator. Jadi nanti indikator pertama itu adalah disebut dengan klaster 1, kawan-kawan, yaitu adalah klaster hak sipil dan kebebasan gitu. Jadi nanti ini yang paling penting adalah registrasi anak, informasi layanan, dan partisipasi anak. Ini menjadi penting kawan-kawan lihat, tapi ini bukan tupoksinya kawan-kawan melakukan layanannya, karena ini salah satunya nanti ada di kelurahan atau ada di bidan, misalnya apa, akte lahir seperti itu. Karena masih banyak juga anak-anak kita yang nggak punya akte lahir seperti itu ya. Kenapa? Ya benar yang Kak Andi bilang tadi, ada kasus-kasus yang memang hamil di luar nikah, pelecehan, sehingga si anak itu tidak mempunyai bapak. Tapi alhamdulillahnya sekarang di Dukcapil tidak ada orang bapaknya pun sudah bisa atas dengan mencantumkan nama-nama ibu seperti itu. Tapi itu juga harus disosialisasikan gitu. Kemudian informasi layanan dan partisipasi anak. Hal yang terpenting yang saya sampaikan untuk ditindaklanjuti kawan-kawan adalah di 2005 dan 2006 waktu saya tugas tsunami di 3 kabupaten, Loksmawe, Aceh Utara, sama Biren, partisipasi anak itu sudah terbentuk adanya forum anak kemarin. Jadi adanya forum anak kemarin, itu yang membentuk forum anak di 3 kabupaten itu dan di Banda Aceh itu adalah forum anak yang ada di Medan, di Sumatera Utara. Jadi kemarin kita itu ada forum pendamping anak tingkat Sumatera Utara, kita bawa mereka untuk berbagi dengan forum anak yang akan dibentuk di daerah Loksmawe, kemudian ada Biren, ada Medan. Dulu dengan mitra kita itu ada Yayasan Anak Bangsa, YAB. Ya, mungkin kenal ya, ada Eli senior di sana, ada Murin, dan Ajrin siapa lagi, saya lupa itu. Jadi itu di tahun 2005, di 2006 saat itu. Jadi saat itu kita juga ada program Enable untuk kekerasan perempuan yang akibat DOM, tapi saya tidak akan banyak cerita di sini gitu ya kan, karena itu panjang ceritanya. Jadi itu kawan-kawannya. Jadi nanti untuk hak sipil ini terkait dengan hak-hak citizen right. Jadi gitu ya. Jadi ada hak dia sebagai manusia dan ada hak-hak sebagai kewarganegaraan gitu. Nah, partisipasi anak itu memastikan bahwa adanya salah satunya adalah indikatornya ada forum anak. Oke, yang selanjutnya itu adalah kawan-kawan yang di klaster 2 itu adalah lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif gitu. Dan ini adalah sudah jelas tadi banyak kasus kekerasan apa ya? Kekerasan perempuan dan anak itu adanya di lingkungan keluarga. Memang betul. 80% itu apa ya? Korban kekerasan itu dari pihak orang dewasa perempuan itu mengenal dan dekat. 90%-nya adalah itu anak dan remaja juga dia mengenal dari lingkungan dekat. Dan rata-rata 90% ke atas itu dari si keluarga gitu ya. Nah, 2 bulan kemarin kita baru lagi nanganin kasus pelecehan antara orang tua kandung dengan anak seperti itu. Kenapa? Ya karena si ibu kerja sebagai pembantu dan akhirnya di rumah bersama anaknya. Jadi banyak persoalan yang memang apa ya, saya juga ngomonginnya agak bergetar karena memang Indonesia sedang tidak baik-baik saja dengan kasus seperti ini dan terkait dengan Aceh juga. Tahun kemarin juga ada di lembaga opsi didampingi itu seorang anak yang dilacurkan itu dari
kita dampingi, dan memang penanganannya tidak hanya sebatas penegakan hukum, jadi harus ada penegakan yang lainnya, karena lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif ini sangat penting gitu. Nanti ini banyak cerita kawan-kawan pengasuhan alternatif ini gitu. Kenapa? Karena misalnya begini, kalau si anak tadi mengalami menjadi korban, gitu, bagaimana pengasuhan alternatif jika anak berkonflik dengan hukum? Repot kan? Gitu. Itu beda lagi cara-cara penanganan. Ingat nggak kemarin kita pernah banyak pelajaran, walaupun itu dari pengungsi, bagaimana kita memainkan mekanisme kasus itu ya. Mungkin yang ikut terlibat kemarin banyak paham. Jadi dibagi tiga pola penanganan, pendampingan hukum siapa kemarin kalau satu kali ya dari MBHP kita serahkan, kemudian di komunitas siapa, kemudian di rumah amannya seperti siapa. Bayangin 3 site ini harus memainkan sangat harus benar-benar semua solid dan terkoordinasi. Itulah makanya kemarin mereka yang kemarin ikut melakukan kegiatan manajemen kasus setidaknya itu menjadi pembelajaran kita bersama. Makanya kemarin setelah kejadian itu kita buat workshop ya, masalah ya, membuat alur bagaimana alur penanganan kekerasan perempuan dan anak yang kita adopsi dari TPPO seperti itu. Gitu ya kawan-kawan ya. Kemudian nanti terkait dengan kesehatan dasar dan kesejahteraan, ini ada persalinan di Vaskes, privasi gizi, kemudian PMBA ini pemberian makanan bergizi untuk anak ya, terkait dengan air bersih dan kawasan tanpa rokok. Ini juga penting teman-teman. Kalau di PMI memang nanti salah satunya adalah memang harus ada kawasan-kawasan yang bebas rokok. Kemudian yang paling penting juga di ini ada ruang untuk menyusui gitu. Ada atau tidak ada nih tempat saya duduk sekarang ini, di depan saya ini nanti ini ada tempat untuk ruang menyusui. Sampingnya ini ada kulkas. Jadi kulkas itu nanti freezer itu untuk menyimpan susu ibu yang mungkin dia tidak perlu lagi, jadi bisa untuk lama kan gitu kan, disusukan gitu. Kemudian selanjutnya adalah pendidikan pengetahuan dan kegiatan budaya. Jadi ini menjadi penting. Banyak teman-teman aktivis itu dia memang orientasinya adalah memutus rantai itu adanya di PAUD. Makanya kawan-kawan kita aktivis itu rata-rata banyak buat PAUD gitu, termasuk yang di Padang itu mereka buat PAUD. Dia adalah Kak Naina, dia mantan anak wali kota Padang, kemudian dia mau pulang dari Australia, dia buat PAUD pendidikan anak usia dini, dan dia memang benar-benar pengen memutus mata rantai di generasi Golden X itu gitu, karena di situ banyak yang kita lupakan gitu. Bahwa kita hari ini mungkin ada pola pengasuhan yang salah dan ada yang mungkin pas ketika kita di masa Golden itu gitu. Dan ini semua kalau kita memang tidak bisa di isu pendidikan formal informal, kita juga bisa main di isu misalnya sekolah ramah anak sama dengan ruang kreativitas anak gitu. Contohnya apa? Aceh itu sangat kaya dengan kearifan lokal. Tentunya apa? Misalnya budaya tarian gitu. Ingat nggak? Saya itu nonton film Taundat Sebantal, itu yang anak mengumpul bantal itu adalah khasnya Aceh. Kemudian itu juga yang menjadi yang menjadi kekuatan Aceh itu adalah di kearifan lokalnya. Banyak kearifan lokal itu yang bisa kita gunakan terkait dengan perlindungan anak. Jadi di tahun 2006 sampai 2007, 2008 itu finalisasi, itu kita pernah namanya riset tentang FBA, Family Based Care. Jadi pada saat itu kita melibatkan anak daya, itu dikasih kamera, dical air mata anak. Jadi mulai dari tidur sampai tidur lagi, itu akan kelihatan aktivitas anak itu seperti apa dan bentuk-bentuk kekerasan seperti apa. Nah, pada saat itu kami sempat disomasi karena ingin melecehkan agama Islam. Karena pada saat itu kita masuk ke daya. Jadi seolah-olah kita pengen mengumbar, mempublikasikan tindak kekerasan. Sebenarnya bukan itu. Kita lagi mau riset dan mencari pola pengasuhan berbasis pola pengasuhan anak itu seperti apa sih ya, berbasis keluarga yang ada di Aceh. Karena kita sedang melakukan riset, satu ada di Aceh, kemudian satu lagi ada di Padang.
Gitu. Jadi dua ini yang kita kompilasi. Makanya ada beberapa lembaga-lembaga yang menggunakan pola-pola pengasuhan ini dilakukan di Indonesia. Mungkin kawan-kawan kenal ya SOS ya, SOS Village itu salah satunya, dia adalah berbasis pola pengasuhan seperti itu. Jadi itu ya kawan-kawannya. Jadi pemanfaatan waktu segala macam. Kemudian ada pendukungan khusus. Nah ini juga menjadi penting. Ini yang sering banyak kita lupakan. Pendukungan khusus itu adalah banyak anak-anak kita juga akibat dari korban konflik, kemudian ada terkait dengan penyandang disabilitas, berkonflik dengan hukum, kemudian stigmatisasi anak yang ada terpencil, macam lah ya. Nah ini juga penting kawan-kawan, kita fasilitasi perlindungan khususnya. Tadi Kak Andi tadi sudah banyak menceritakan bagaimana banyak perempuan juga baik dewasa maupun masih anak itu menjadi anak yang berkonflik dengan hukum seperti itu. Nah ini negara harus hadir seperti apa yang harus dilakukan. Nah kalau misalnya tidak bisa, lembaga-lembaga atau CSO yang ada bagaimana peranannya. Makanya di SDGs itu di nomor 17 itu juga menjadi poin. Saya selalu mengatakan kepada beberapa teman-teman di pemerintahan sedang menjabat, itu adalah kolega-kolega kita, ya sudah jadikan saja ini Bu menjadi kinerja dengan cara bahwasanya SDGs nomor 17. Karena kan kita juga mengadvokasi harus lihat nih, kalau di pejabat tuh senangnya tuh yang output, yang sifatnya yang checklist, publikasi. Nah itu dibantu gitu. Saya makanya waktu di Loksmawe itu saya suka publikasi kegiatan di DP3 gitu, karena itu menjadi evidence mereka untuk kinerja. Nah kita juga harus melihat lembaga-lembaga lain, misalnya ketika saya kerjasama dengan Malikul Saleh, nanti ada Bu Ella mungkin bisa cerita, Bu ini kayaknya bagus karena ini bisa menjadi salah satu pengabdian masyarakat, tridharma perguruan tinggi. Kan banyak mahasiswa yang nggak paham nih tridharma perguruan tinggi kaitannya dengan akademik, pengajaran sama pengabdian masyarakat. Bagaimana tiga kaitan ini? Misalnya mereka nanti belajar praktek di lapangan, penyuluhan, sosialisasi, karena nggak gampang loh advokasi itu selain penyuluhan, intonasi, KIE, membangun KIE, komunikasi, edukasi, kemudian ada semua yang kita lakukan ini menghasilkan jurnal. Literasi kita sangat anjlok, akreditasi kampus kita juga sangat anjlok. Kenapa? Produk-produk literasi kita itu kalah dengan Singapura gitu. Nah itu yang jadi saya melihatnya kalau masuk ke beberapa lembaga, saya lihat ini mereka senangnya di mana ini, pelan-pelan kita masuk gitu. Jadi jurnal ini kan sangat penting bagi dosen, bagi kampus untuk menaikkan akreditasi. Karena kita juga butuh, karena ketika saya juga mengancang program, saya nggak lepas dari jurnal, jadi saya selalu senang baca jurnal. Karena jurnal itu validasinya sudah oke, ya kan, dari segi data, fakta, dan pengumpulan. Jadi kita tidak perlu banyak riset. Kalau kita riset paling sifatnya baseline ya, seperti itu. Itu ya kawan-kawannya. Jadi nanti itu ada kelembagaan. Nah kelembagaan itulah akan yang paling penting itu pertama adalah Perda KLA. Saya tidak tahu apakah sudah ada Perda. Nah kawan-kawan nanti kalau mau main di sana bisa gitu. Nah di dalam Perda ini nanti teman-teman akan belajar tentang kajian akademis. Penasaran kan dengan kemampuan. Jadi dari teman-teman kalau yang disampaikan tadi mulai dari Kak Andi dan sampai hari ini, itu ada beberapa skill yang harus teman-teman kuasai memang nanti, ya kan. Dan akhirnya menjadi inspirasi dan menjadi motivasi teman-teman. Kan relawan ini banyak mahasiswa ya. Oh berarti aku sekarang sudah tahu nih apa setelah tamat kuliah dan jadi relawan PMI apa target itu kan begitu. Kemudian adalah adanya keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan media massa. Nah, kalau ini sudah banyak kita lakukan di Sumatera Utara, jadi kita banyak data-data CSR dari Pelindo, dari Inalum, dari Bank Sumut, jadi kita kelola. Tapi teman-teman di konsep, gitu, dari portofolio, bangun portofolio. Gitu. Nah, ini bisa menjadi piloting teman-teman bagaimana untuk menginspirasi. Gitu. Karena di pihak pemerintah pun juga kadang malas memulai, tapi kalau sudah kita memulai, nah kita dorong, itu biasanya mau seperti itu, gitu kawan-kawan. Jadi dari indikator tadi itu totalnya ada 24, sebenarnya ada tambahan di 30, tapi tidak menjadi esensi. Jadi esensinya itu adalah di klaster ini. Jadi ada klaster hak sipil dan kebebasan,
Jadi bagaimana kita menyediakan ruang-ruang untuk mengutarakan aspirasi, pendapat segala macam yang seperti itu ya, kemudian keluarga dan masyarakat alternatif, kemudian kesehatan dasar dan kesejahteraan. Di kesehatan dasar juga nanti teman-teman dalam penanganan kekerasan perempuan khususnya kekerasan berbasis gender itu juga setiap puskesmas ada siklus atau apa ya referral mekanismenya. Jadi kawan-kawan mengalami itu bisa divisum di tingkat puskesmas. Jadi mereka ada layanannya. Di tahun 2023 kemarin di November itu saya melatih ada 23 puskesmas yang ada di 23 kecamatan. Jadi bagaimana isu gender itu memang harus ditindaklanjuti dan menjadi bagian dari puskesmas, dan itu memang sudah ada permen kesehatannya ya. Jadi dibayangin untuk kekerasan gendernya, kekerasan seksualnya perempuan yang juga ada, dan juga dengan kesehatan jiwa ya. Jadi itu sudah ada mereka. Jadi semua puskesmas itu kemarin sudah hadir, dan kepala dinas kesehatan itu mempercayakan bagaimana ini mereka melakukannya. Karena begini, setiap ada yang datang, si dokternya heran, kok ada memar gitu loh. Tapi kan mereka tidak ngerti isu-isu kayak setelah paham akhirnya dibuatlah pertemuan. Jadi saya pada saat itu mengundang dari Satgas. Jadi ada Satgas namanya di Medan itu PPA. Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak oleh Bangsa Sultan itu. Jadi kita ketemukan, kita linkkan. Gitu. Jadi pelopor dan pelapor itu juga ngerti mekanismenya seperti apa. Dan perlindungan hukumnya seperti apa. Karena takut melapor, karena takut berurusan dengan kepolisian. Nah, kita hadirkan juga. Kemarin itu ada Kak Gebi, dia itu adalah di bagian kanit PPA. Jadi kebetulan Surahim lah ngobrol, kadang ngobrol. Nah, ditemukan ketika ada kegiatan, mereka ditemukan jadi pembicara, biasanya ada tidak lanjut tuh, biasanya kalau habis kegiatan kan ada coffee break. Nah, di situ tuh advokasinya tuh yang sering bagus gitu. Nah, akhirnya sudah enak sekarang. Puskesmas kalau ada kegiatan apa, dia melihat ada tanda-tanda kekerasan, dia tinggal melapor Satgas. Dan Satgas itu juga punya kader-kader tingkat kecamatan yang dibentuk. Dan itu bulan April kemarin, alhamdulillah, di SK-kan oleh wali kota. Pada waktu saya tugas di Lops Pemerintah Medan, itu masih SK-nya Dinas Sosial, Dinas PPA, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan KB ya kalau kurang. Nah, sekarang, mulai dari Satgas PPA-nya, gugus tugas TPPO-nya, kemudian dari kesadaran nasionalnya kan Kesbangpol ya, ada cegah dini, deteksi dini, lapor dini juga. Nah, itu sekarang sudah SK-nya wali kota. Jadi kawan-kawan, dalam KLA ini enggak tugasnya pemberdayaan perempuan dan anak, dinas sosial juga, Disdukcapil juga, lintas OPD ini. Nah, makanya kemarin praktek baiknya itu adalah saya juga melibatkan Kesbangpol. Mungkin bertanya kan, kalau di Aceh mungkin Kesbangpol itu identik dengan penanganan fungsi ya. Tidak. Di Kesbangpol itu ada bidang untuk kewaspadaan dini terkait dengan ancaman dan apa ya, kondisivitas daerah lah gitu. Program mereka itu hampir mirip dengan yang kita tangani sekarang. Apa itu? Ada namanya cegah dini, lapor dini, deteksi dini. Nah, inilah yang kita kawinkan di dalam gugus tugas. Nah, mereka menjadi leading sektor untuk pencegahan. Gitu. Sudah di-SK-kan. Jadi itu ya kawan-kawan ya. Ketika saya bermain di level kelembagaan seperti apa advokasinya, kemudian di klaster-klasternya ini seperti apa. Yang penting kawan-kawan sudah paham ketika bicara kota layak tanah, apa sih sebenarnya yang mau kita tuju? Ya ini indikatornya seperti itu. Ya, jadi komponennya ini seperti ini, ada peraturan perundang-undangan, checklist gitu ya kan. Nah, peraturan perundang-undangan itu boleh apa saja, ya kan. Yang penting ya, yang paling penting adalah kalau bisa itu ada perda yang menaunginya gitu. Nah, ini juga kawan-kawan harus melihat kebijakan dan perundang-undangan yang ada. Kadang di pejabat kita juga kadang kurang paham isi, tapi isinya kayak bukan perda. Gitu. Ini yang kemarin kita diskusikan waktu UNICEF di Aceh
mau memperbaiki tentang kanun jinayah itu kan. Nah, jadi ada konflik di sana. UNICEF mau merusak Islam ulama karena pengen merevisi kanun jinayah tadi. Karena tidak bisa pakai kanun lain apa undang-undang kan kalau dia pakai KUHP jadi kadang kenapa nggak tidak dua-dua kan sudah dijelaskan tadi sama Kak Andi kan. Jadi itu dia kawan-kawan. Jadi eh, yang mau yang direvisi itu adalah seperti yang dijelaskan oleh Kak Andi tadi bahwasanya kalau hanya pakai kanun tadi itu nggak akan cukup untuk menjerat dan memberikan aspek jerah kepada pelaku dan tidak hanya aspek jerah tapi perlindungan terkait rehabilitasinya. Hanya kemarin ada kawan kita yang di UNICEF itu mengadvokasi itu, tapi tantangannya berat. Bayangin untuk perubahannya nggak bisa pakai partai karena tidak mau. Akhirnya pendekatan secara personal itu kan dibolehkan. Kalau nggak salah 13 atau 17 tanda tangan anggota dewan itu baru boleh diusulkan menjadi program legislasi ya gitu. Jadi itu dia beratnya. Jadi kemarin itu bisa dilakukan diangkat untuk menjadi program kerja legislasi itu karena melalui mekanisme tanda tangan parlemen bukan melalui komisi atau partai. Jadi ini kawan-kawannya, jadi ada perundang-undangan, anggaran, upaya yang dilakukan. Ini upaya yang dilakukan itu karena program-program yang bisa dilakukan itu nanti banyak-banyak ya salah satunya bisa membuat perlindungan anak, perlindungan padu basis masyarakat, ada peran PD itu harus berbasiskan inovasi juga ya konsep model dan teknologi gitu. Jadi ini salah satu hal yang paling penting karena ini untuk menjawab apa yang menjadi persoalan kita tadi di awal yang dijabarkan oleh Komnas Perempuan dengan data-data dan apa yang ada. Kalau kendalanya ini yang sering kita alami kadang tidak adanya atau bahkan tidak matchingnya antara regulasi dan kebijakan gitu. Jadi ini menjadi persoalan kita. Nah ini kawan-kawan kalau dia nggak ada ya bisa nanti diadvokasi untuk bisa tidak lanjutin gitu. Contoh misalnya kemarin tentang TPPO ya itu juga bagian dari kota layak anak ya. Saya tidak tahu di kota Loksmawe itu kita sudah kasih untuk bisa adanya gugus tugas TPPO di kota Loksmawe. Malah SK-nya itu kita workshopkan biar kawan-kawan paham bagaimana sih cara buat SK dan mekanismenya gitu. Kalau nggak salah itu ada berapa kali kita melakukannya. Malah kalau nggak salah juga untuk penanganannya juga kita melibatkan Pak Muklis ya, jadi Kejari Pengadilan Negerinya Kota Loksmawe sebagai fasilitator gitu. Kemudian ini pekerjaan bangun kota menuju KLA ini sepenuhnya terkoordinasi dan rencanakan. Iya, lagi-lagi memang persoalan masa koordinasi ini menjadi persoalan klasik, tapi sebenarnya bisa kalau ini kawan-kawan punya jaringan yang kuat di masing-masing OPD. Saya yakinlah kalau Bang Agam jaringannya cukup kuat, karena saya juga banyak dibantu oleh Bang Agam untuk bisa bagaimana ngeling dengan beberapa pemegang-pemegang kekuasaan yang ada di sana gitu kan, itu untuk difasilitasi pertemuan dan advokasi seperti itu. Mungkin ya inisiatifnya masih jangka pendek, ya saya tahu karena kelemahan penanganan kita, pembangunan kita itu adalah semua itu berbasiskan cost. Jadi cost itu sifatnya spending, selesai, checklist. Persoalan berdampak apa tidak, itu tidak jadi persoalan. Tidak menjadi pembangunan itu bukan menjadi investasi. Beda ya, kalau kita sebagai pemegang kekuasaan, kalau membangun itu adalah sifatnya adalah cost, maka itu tidak akan pernah ngomong jangka panjang. Yang penting spending. Berapa penyerapan. Sering yang terdengar ya kata-kata ya. Penyerapan PBD sekian persen. Nah itu persoalan berdampak apa tidak, itu tidak pernah dihitung. Nah inilah PR kita kan. Kemudian ada terkait dengan sumber daya manusia, dan kemudian adalah perencanaan tidak sepenuhnya terkait antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Makanya penting teman-teman, kalau analisis situasional, analisis institusi di sana, coba lihat. Saya tahu di Banda Aceh itu ada, saya tidak tahu jalan apa tidak ya Forum Puspa ya. Nah, Forum Puspa itu bisa ditingkatkan. Kemudian di Loksmawe juga ada beberapa forum-forum yang bisa menjadikan kekuatan untuk advokasi bersama. Nah, susahnya lagi ini adalah kepala
mental kawan-kawan juga berbeda-beda kan. Nah, makanya cari orang yang memang bisa masuk di semua kelembagaan ini gitu. Nah, itu menjadi penting. Dan ini nanti kita akan bicara di lain hari aja terkait bagaimana mekanisme advokasinya seperti itu, terkait bagaimana kita bisa mengatasi persoalan ini, gitu. Bagaimana mengencourage ya semua OPD yang ada dan CSO yang ada atau LSM yang ada untuk bekerja sama gitu. Dan kita memang butuh orang yang memang bisa diterima di semua pihak seperti itu. Jadi ini kerja-kerja advokasi ini memang sangat berat. Ini contoh grand design. Ini yang saya lakukan di tingkat kelurahan. Jadi kelurahan itu dia 5. Tuh, ada pelaksanaan kegiatan. Jadi kawan-kawan kalau buat proyek itu begini saja. Kelurahan ya kan. Yang saya lakukan tuh teman-teman begini usulannya. Dan masyarakat, ada pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan, ini layanan hari-harian ya, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketertiban dan umum, dan pemeliharaan pelaksanaan umum. Nah, ini salah satu sederhananya. Kemudian bagaimana konsepnya? Ini dia. Gitu. Jadi, ini salah satu hal yang bisa teman-teman lakukan, baik berbasiskan kelembagaan atau berbasiskan kampus. Gitu. Kan gitu. Jadi kampus sekarang kan ada kampus Merdeka turun ke masyarakat, ya silakan aja contoh misalnya seperti ini. Dia mau main di mana isunya? Apakah main di klaster 1 atau di semua klaster tapi dia masing-masing punya prioritas. Silakan aja dengan kekuatan masing-masing seperti itu. Nah, kalau dia tidak bisa layanan langsung, dia bisa layanan tidak langsung. Apa contohnya? Hal yang sederhana gampang dengan dunia media sekarang. Ini relawan-relawan suruh aja tiap minggu tuh menghasilkan satu podcast yang terkait dengan sosialisasi dan edukasi terkait dengan KLA, terkait dengan kekerasan berbasis gender, terkait dengan sosial dan budaya, sehingga ada hal-hal yang bisa apa ya, bisa untuk diterima dan apa namanya, untuk merubah pola pikir masyarakat seperti itu, ya kan? Ada namanya behavior change communication. Jadi kawan-kawan akhirnya belajar BCC tentang behavior change communication. Nah, tadinya nggak ngerti tentang media, jadinya ngerti tentang media. Akhirnya gara-gara KLA, literasi digital teman naik, gitu, ya kan, gitu. Yang tadinya nggak bisa ngomong, kan gitu. Banyak sebenarnya teman-teman yang bisa dilakukan. Nanti kalau tertarik dengan ada proyek-proyek ini, saya siap untuk memberikan masukan-masukan seperti itu ya. Kalau ada yang pengen punya piloting seperti itu. Nah, strateginya cuma 4. Branding menjadi penting. Branding menjadi penting. Sekarang gini, KLA ini siapa yang mau kita branding? Kan gitu. Kalau saya bilang dulu tuh, kalau sering sama Bang Agam dulu, Bang, ini siapa mataharinya? Gitu. Kalau yang mau jadi matahari satu, yang lain harus support. Misalnya kita mau ada seorang relawan yang bagus, udah relawan PMI itu kita branding adalah kader-kader kota layak anak gitu. Nah, konsep brandingnya. Kemudian kampion, ini champion maksudnya. Siapa tokoh yang mau kita naik sebagai champion? Yang lain harus berani mundur gitu. Nah, saya biasanya kalau kampion ini adalah saya langsung ngomong ke anak, ada di forum-forum anak yang bagus, itu kita support terus menjadi garda terdepan, menjadi pimpinan, menjadi orang yang terdepan gitu. Dan ini akan menjadi contoh lain. Ini contoh nyata adalah di tahun 2004 pas saya di Medan itu, ketua forum anak Sumatera Utara itu dia nggak sekolah, dia adalah anak perkebunan, jadi dia buruh kebun. Tapi kalau adu gagasan, ide segala macam, dia luar biasa. Karena memang kita latih di forum anak. Jadi semua pendamping forum anak ini mendampingi mereka. Jadi ada kampion yang bisa kita contohkan. Kemudian adalah manajemen pengetahuan, dan ini juga sangat penting. Apa itu manajemen pengetahuan? Jadi teman-teman, salah satunya kegiatan ini juga adalah bagian dari manajemen pengetahuan. Jadi teman-teman di-upgrade terus terkait dengan pengetahuannya, wawasannya, sehingga memiliki kompetensi gagasan gitu. Karena biasanya kita kalau nggak punya gagasan yang bagus, bingung mau ngapain gitu.
Nah, yang paling penting adalah inovasi, selalu terus mencari hal-hal baik, best practice untuk meningkatkan cara-cara yang lebih baik lagi ke depan. Karena dunia terus berubah sangat cepat sekali, kawan-kawan. Hari ini semua gampang diakses, tapi semua bisa paham, bisa tahu, tapi belum tentu paham. Kenapa? Karena kalau teman-teman ingin baca buku, nah hari ini kita baca informasi yang sifatnya mungkin YouTube mungkin 7 menit, 8 menit. Mungkin melihat pesan-pesan singkat. Tapi kalau baca buku kan tuntas gitu. Nah, ini yang menjadi kelemahannya sekarang. Ini orang tahu tapi sok paham gitu. Nah, ini makanya inovasi itu penting adalah terkait dengan bagaimana teman-teman mendokumentasikan semua praktek-praktek. Yang paling penting adalah bagaimana ini menginternalisasinya, dan ini kok bisa jadi budaya. Gitu. Pengalaman saya, salah satu bentuk dari internalisasi adalah konsistensi, dan ini menghasilkan integritas. Jadi kalau teman-teman udah punya ini, teman-teman mau ngomong apapun nanti akan enggak akan dibilang ngomong aja. Kan sering gitu ya, kalau kita ngomong hal perlindungan, apa sih yang kita lakukan, apa sih ini. Nah, itu juga penting. Nah, makanya strategi ini menjadi penting untuk teman-teman lakukan. Oke, ini hanya sekedar pengetahuan, nanti bisa cari di Google, tapi paling penting adalah mengingatkan tadi apa yang dijelaskan oleh Pak Andi terkait pola pengasuhan. Kalau jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan penusuhan, ia belajar berkelahi. Kalau anak dibesarkan dengan omongan, ia belajar rendah diri. Kalau dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menyesali diri. Kalau ia dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Kalau dibesarkan dengan dorongan, encouragement, ia belajar percaya diri. Dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Dibesarkan dengan sebaik kelakuan, ia belajar keadilan. Dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh percayaan. Dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangi dirinya. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Kawan-kawan, sudah sering di lingkungan anak, lingkungan keluarga, atau masyarakat, coba cek tetangga segala macam. Cari anak yang ekonominya sangat tidak baik, tapi dia memiliki karakter yang baik. Coba riset. Kalau di kami itu namanya pendekatan PD, positif deviant. Jadi ada seorang yang berperilaku positif, tapi di lingkungan yang deviant, yang menyimpang. Ini kenapa ya? Coba cek. Tahu, temuan saya di beberapa daerah kumuh, slum area, itu karena pola pengasuhan yang luar biasa. Jadi memang lingkungan keluarga menjadi salah satu pendidikan yang sangat penting. Itu dia. Nah, itulah kawan-kawan. Jadi dia tidak sekolah, orang tuanya. Jadi apa kekuatan dia? Dia pegang itu nilai-nilai kearifan lokal budaya Minang dia. Dan itu yang dia terapkan kepada anak. Itu kalau tadi teman-teman, kita banyak itu pakai pendekatan PD, positive deviant, untuk melihat pola pengasuhan bagaimana seorang anak tumbuh kembang dengan baik. Tapi tidak cukup itu, karena masih ada aspek-aspek lain tadi yang terkait dengan kelembagaan dan beberapa kluster. Ada aspek regulasi, ada aspek pendanaan, ada aspek hukumnya, macam lah. Nah, itu sangat banyak. Jadi itu kawan-kawannya. Jadi nanti itu menjadi salah satu cara yang untuk teman-teman bukan ingin memudahkan sesuatu yang, jadi gini, mari yang susah kita mudahkan, tapi yang mudah jangan dimudah-mudahkan. Ya, paham ya? Yang susah kita mudahkan atau kita gampangkan, tapi yang gampang jangan digampang-gampangkan. Berbahaya nanti, jadi kita abai. Oke, ini ada Nelson Mandela. Setiap masyarakat, warga negara memiliki peranannya untuk menciptakan dunia yang lebih baik terhadap anak-anak kita. Oke, terima kasih Tremong Genase untuk perhatiannya, dan masih tetap stay di webinar ini. Kita lanjut dengan diskusi-diskusi ringan. Terima kasih Kak Intan, saya kembalikan ke Kak Intan. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Bambang penjelasannya yang sangat padat dan jelas, Pak ya. Ini tentang kota ramah anak. Jadi ada yang bertanya nih Pak tentang kota ramah anak dari
Sebentar Pak ya. Dari Cahya, dari Sumatera Utara Pak. Daerah Bapak nih. Cahya, Mas. Oh, Cahya. Ya, ingin bertanya 85 LSM di Sumut saya rasa sangat sedikit untuk Sumut yang luasnya ditagi bahwa Sumut nomor 2 provinsi terbanyak kasus kekerasan terhadap perempuan. Bagaimana tanggapan Bapak untuk perbaikan ke depannya, Pak? Itu pertanyaannya. Iya, jadi untuk yang bekerja di perlindungan perempuan dan anak, bagi kami yaitu ya terus kita tingkatkan ya, karena kualitas dan kuantitas juga harus perlu kita jaga. Jadi kalau di Kesbangpol itu jumlahnya ribuan. Jadi kan kebetulan saya sangat dekat dengan teman-teman Kesbangpol karena saya juga kemarin membantu mereka untuk bagaimana mensukseskan program-program pencegah dini, deteksi dini, dan lapor dini juga, karena ini sangat sinkron dengan apa yang kita lakukan. Jadi itu ada sekitar 1000-an, 2000-an lebih ya kalau untuk LSM, karena ada yang bergerak di bidang konservasi, ada yang bergerak di bidang pendidikan, ada yang di bidang perlindungan perempuan dan anak, tapi yang tergabung di dalam forum PUSPA, partisipasi publik untuk perlindungan perempuan dan anak itu sekitar 86 gitu yang tergabung, dan kita akan terus melakukan memberikan dorongan kepada masyarakat juga. Ayo, kegiatan yang baik itu harus diorganisir gitu. Karena saya juga membangun yayasan itu juga dimulai dari relawan yang tadinya kan ini kami tuh di Jawa tuh biasa tuh sedekah ilmu. Jadi senang ngumpul, ada adik-adik mahasiswa datang kita berbagi. Nah, rumah saya itu akhirnya saya buat seperti itu. Yang pernah datang itu Agam sama si siapa? Sama Gibral lu ada berapa orang malam sana tidur kan gitu kan. Ya sama apa lagi Bang Wali juga kan gitu. Itu gitu rumahnya, ada pelicat, ada whiteboard gitu. Jadi kita mendorong gitu. Akhirnya itu dibuat lah begitu. Jadi kita terus mendorong kok. Jadi kuantitas tetap kita perhatikan, tapi juga kualitas harus tetap kita perhatikan seperti itu. Oke, baik Pak. Terima kasih untuk jawabannya. Semoga menjawab Kak Cahyati ya. Oke, berbicara tentang Kota Ramah Anak nih, menurut pandangan Bapak, Loksmawe ini apakah sudah cocok untuk menjadi Kota Ramah Anak? Karena Loksmawe ini pada tahun 2023 itu sempat dinobatkan sebagai Kota Ramah Anak dekat Madia ya. Kalau saya tidak salah. Madia. Madia ya. Oh, tingkat dulu. Iya, waktu 2000 di kandang, saya juga koordinasi sama saya panggilnya Bunda Mar ya dulu yang masih praktisnya ya. Bagaimana saya juga hadir di sana, kegiatan kami itu bisa juga mendukung kota layak anak. Saya selalu menyuarakan itu. Jadi itu harus dicek lagi karena memang ada beberapa tantangan dalam pencapaiannya, karena di kemarin itu ada di persoalan masalah di sumber daya manusia, kemudian ada di persoalan perundang-undangan, regulasi dan anggaran itu sangat minim gitu. Karena begini, kalau memang masalah anggaran kita tidak harus menggunakan APBD loh, karena konsep APBD itu selalu dikaitkan dengan saya bilang kita itu banyak loh CSA. Saya pernah main ke Pertamina, saya ngobrol, cuman belum ada yang mendekati gitu. Jadi mungkin bisa ke depan di approaching lagi, didekatin, tawarkan solusi untuk dana CSA terkait bagaimana mencapai KLA. Minimal apa? Dulu waktu itu taman Riyad yang di tengah itu bisa jadi ruang publik untuk kita ramah anak. Kemudian yang kedua apa? Saya pernah survei juga kemarin waktu ngopi di samping bendungan. Saya duduk sampai saya moto kan tuh ada bango-bango datang gitu ya kan. Nah itu bisa dijadikan ruang ramah publik juga gitu untuk anak-anak gitu kan. Gitu. Karena memang di Loksmawe itu di posisi kotanya sangat kurang ruang publik untuk bagaimana anak tumbuh kembang. Gitu. Nah itu bahaya. Karena gini, daya tarik anak itu handphone bagus tapi harus ada waktunya juga, karena anak itu harus ada aspek kinestetik yang harus dikuatkan dalam perkembangannya kan. Jadi sebenarnya yang lemahnya lagi kemarin itu di waktu saya lihat di lembar observasi itu adalah di tempat-tempat
ruang publik anak gitu. Nah ini juga perlu ditingkatkan. Kalau bisa berbasis konservasi, jadi sekalian ruang publik, sekalian teman-teman sana melakukan konservasi. Itu bagus loh waduk itu kalau dikelola dengan baik, sehingga jangan sampai, saya pernah jam 2, jam 3 main-main ke ke waduk, ya namanya waduk ngerti lah ya, gitu kan, gitu. Kesorot dikit, ada kepala goyang-goyang gitu. Ya, saya itu dengan Bang Fahmi itu suka naik sepeda motor, kadang suka usil gitu. Ini kita coba lihat ini. Nah, jadi itu difungsikan, jadi bisa untuk, karena gini, tingkat pencemaran waduk itu juga menjadi kunci di aspek kesehatan, itu banyak dari ruko-ruko juga gitu kan gitu. Dan saya sudah diskusi dengan salah satu tokoh yang ada di sana yang melakukan melakukan demo. Dia seorang fotografer, mungkin jarak presisi. Nah, teman tuh Bang Amir sekarang di PD dia. Itu teman-teman tuh Bang Amir itu sekarang di sebaya saya, dan pendampingan anak jalanan juga di Medan itu. Saya cerita mau Pak dia. Sebenarnya itu bisa dijadikan ruang publik untuk anak-anak juga. Itu bisa ada nilai ekowisata, ada nilai sosial, ada nilai budaya. Maksimalkan saja gitu. Itu mungkin. Bisa kok, luar biasa kok kalau Semawe itu cakep. Baik, terima kasih Pak. Berarti banyak sekali sarana publik yang bisa dijadikan untuk sarana untuk anak ya Pak. Iya. Iya benar. Mungkin tidak ada lagi yang bertanya. Terima kasih Bapak untuk hari ini, untuk pemaparan materi yang luar biasa. Bapak sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di Ngobrol Bareng Relawan PMI Kota Semawe. Mungkin ke depan kita bisa berkolaborasi lagi Pak. Wajib karena saya sama Bang Agam, sama Bang Wali masih kontak sama Bang Roji juga, itu jangan sampai terputus silaturahmi karena itu paling penting, karena nafasnya pelindungan ini adalah di jaringan. Jadi maintain terus jaringan-jaringan yang ada. Gitu ya Bang Agam ya. Terima kasih banyak Bang Agam juga. Ya, baik, mungkin di lain kesempatan kita bisa ketemunya secara langsung ya Pak. Dan tidak secara virtual seperti ini. Jadi ada satu momen yang belum tercapai kemarin. Jadi karena jadi sebenarnya masih ada utang untuk berbagi dengan adik relawan kemarin. Cuman pengennya di alam. Hujan gitu. Jadi kita membuat jambore sebenarnya kemarin, salin kita upgrading kawan-kawan relawan gitu loh. Tapi terus kemarin ngebantu ngebuat program kerjanya apa ya sih yang jadi pilot teman-teman lah. Jadi teman-teman nanti kalau udah keluar dari udah pindah dari relawan PMI, ada hal-hal yang bisa kita banggakan secara bersama gitu. Produk dari aspek perlindungan perempuan anaknya apa sih sebenarnya gitu. Jadi portofolio bersama lah gitu. Ya Pak. Terima kasih Bapak. Ya sama-sama. Ya Pak. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang telah berhadir. Saya sangat bangga pada hari ini karena dipercayakan menjadi moderator untuk memandu acara pada hari ini dengan pemateri-pemateri yang luar biasa. Dan jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kita kembalikan kepada moderator. Untuk teman-teman jangan keluar Zoom dulu ya, karena Kak Hanifah bakalan ngasih pengumuman penting nih. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Intan Julia dan para narasumber kita, Ibu Andi Yentriani dan Bapak Bambang Evibo, yang sudah memberikan wawasan yang lebih luas nih terhadap pentingnya perlindungan terhadap anak dan perempuan, khususnya di daerah kita sendiri nih, di Aceh ya. Nah, jadi kebetulan tadi Bapak Bambang sempat menyinggung tentang rumah perlindungan anak dan perempuan. Nah, jadi insya Allah kita bakalan ada program nih untuk tahun 2024 yaitu Women Crisis Center. Nah, doakan aja semoga program ini berjalan dengan lancar ya teman-teman. Oke. Seperti janji kita sebelumnya, kasih hadiah untuk 2 penanya terpilih, yaitu 2 voucher senilai Rp50.000 untuk satu orang 50.000, jadi 100.000 ya guys. Nah, mungkin dari Ibu Endiani 1 orang, dari Bapak Bambang 1 orang, gimana? Jadi untuk Imbeni dulu nih, siapa ya? Ibu Endiani boleh, siapa pertanyaan terbaik?
Apa Ibu Andi masih ada? Oke, mungkin dari Bapak Bambang, boleh nih siapa penanya terbaik hari ini? Saya senang tadi sama yang ini tuh, yang ada Kak, dari perspektif budayanya tentang patriarki. Siapa tahu itu ya? Tentang bagaimana memandang isu kekerasan perempuan itu dari aspek patriarki. Eh, Aduh, saya lupa siapa tadi ya. Itu yang Oke, berarti untuk Tasya, Ya, untuk Tasya masih ada nggak di Zoom? artinya dia benar-benar mengenal tentang aspek budaya karena memang terkait dengan kekerasan perempuan, kita harus paham benar aspek-aspek budaya yang ada di sekitar kita dan aspek sosial supaya kita jangan sampai salah melangkah dalam melakukan perlindungan, nggak bumerang ke kita gitu. Itu keren itu. Jadi tinggal banyak baca lagi nanti terkait dengan kajian-kajian kebudayaan. Terima kasih. Oke, berarti satu orang dari Kak Tasya, satu lagi dari siapa nih? Boleh Pak, dari Pak Agam sebagai Ketua PMI, boleh satu orang Pak, penanya terbaik. Ya, kita serahin sama panitia aja yang memilih ya. Oke, mungkin dari Kak Intan gimana? Nanti kita hubungi Mbak Andi aja ya Kak, kalau bisa. Oke, baik. Jadi untuk satu penanya terbaik lagi, kita bakalan share di grup. Kan teman-teman jangan ada yang out dulu dari grup, karena kita bakalan share link sertifikat juga. Jadi boleh nih kita on cam dulu, karena kita bakalan ada foto bareng. Ayo mari kita on cam dulu. Ya, itu teman-teman kita foto bareng. Ayo teman-teman kita on cam dulu. Baik.